10 tahun lalu, 8 Raja Iblis memimpin miliaran monster melakukan serangan total. Umat manusia kalah telak di mana-mana. Pertahanan terakhir pun akhirnya runtuh. Akhirnya, mereka terpaksa membeli slot untuk bersembunyi di kota bawah tanah demi bertahan hidup. Di kota bawah tanah pun tidaklah damai. Kasta sosial sangat ketat terbagi menjadi kawasan orang kaya dan kawasan kumuh. Di sini, manusia bisa menyerap energi spiritual untuk menjadi ksatria. Tingkatan ksatria dari rendah ke tinggi adalah F, E, D, C, B, A, S. Total ada 7 tingkat, sedangkan warga sipil tanpa tabungan atau kekuatan tempur hanya bisa tinggal di pemukiman kumuh. Namaku Shen Su. Awalnya, aku tinggal di pemukiman kumuh kota bawah tanah, selalu ditindas orang lain. Tapi tak disangka, aku berpindah ke dunia kerdil Feng Shen. Sistem pun aktif dan aku menjadi dewa di sini. Aduh, sakit banget. Di mana ini? Apa aku sudah mati? Sistem ini telah diaktifkan secara otomatis setelah memindahkan Inang ke dunia kerdil Feng Shen. Sistem? Cheat? Sudah kuduga aku bukan orang biasa. Wah, gila. Dunia ini seperti dibuat dari model miniatur. Aku jadi raksasa di sini. Gerbang Centang. Bukankah itu tempat kelahiran Neza? Aku langsung masuk ke dunia hikayat Feng Shen. Menarik, menarik sekali. Dengan ukuran tubuhku, belajar sihir pasti bisa melindas siapa saja. Kenapa langit jadi gelap? Apa monster datang? Cepat lapor Generali, ada monster yang menutupi langit. Gawat, gawat. Sudah kemarau bertahun-tahun. Sekarang monster muncul lagi. Gerbang centang kita akan hancur. Hujan turun! Ini hujan! Sudah 3 tahun. Setelah 3 tahun kemarau, akhirnya hujan juga. Selamat, Inang mendapatkan 500 poin dupa. Poin dupa bisa meningkatkan kultivasi, mempelajari teknik bela diri, dan memperkuat pusata. Cuma bersin saja dapat poin dupa. Kalau nanti sering bikin hujan, bukankah aku bisa jadi kuat sambil rebahan? Itu apa? Ukurannya besar sekali. Lebih mengerikan dari Panggu atau Kuafu. Dewa atau siluman. Jangan-jangan dewa iblis kuno telah turun ke dunia. Raja Langit Pembawa Menara pun takut padaku. Sepertinya identitas raksasa ini benar-benar bikin aku menang banyak sejak awal. Boleh tahu dewa mana yang turun tangan memberikan hujan berkah untuk gerbang centangku? Pak Licing di sini mengucapkan terima kasih. Kamu ngomong apa? Nggak kedengeran nih. Dewa, mohon jangan murka. Hamba hanya ingin memohon nama dewa agar kami bisa membangun kuil untuk memuja Anda. Membangun kuil untuk memuja ya? Bilang dong dari tadi. Terima kasih atas bantuan Anda, Tuan. Hamba Pak Licing, Panglima Gerbang Centang. Mohon dewa beritahukan nama Anda. Lagian gak ada yang kenal gua ngerjain kalian dikit ah. Jangan takut, jangan takut. Aku nggak bakal makan kamu kok. Namaku Mas Shen Shu, lahir saat awal mula penciptaan dunia. Tertidur selama waktu yang tak terhingga. Baru bangun, langsung dengar kalian kehausan. Cuma bantuan kecil saja kok. Biarkan rakyatmu melihat wajah dewa ini baik-baik, supaya mereka makin yakin. Ini adalah dewa raksasa kuno. Dewa Mas Shen Su telah mendapatkan diri. Terima kasih atas rahmat hujan ini, Dewa. Selamat, host mendapatkan 50.000 poin dupa. Selamat, host mendapatkan 50.000 poin dupa. Banyak orang, berarti banyak kekuatan. Urusan bangun kuil ini sudah beres. Cuma masalah sepele saja. Tapi sepertinya hujan ini belum cukup. Aku sebagai dewa, kasihan pada rakyat. Akan kuberikan 1 keajaiban lagi. Pas banget lagi kebelet pipis. Kebetulan sekali kan? Ya Tuhan, itu sungai besar. Dewa mendatangkan sungai besar. Kita nggak ada kekurangan air lagi. Hidup Dewa Mas Shen Su. Terima kasih, Dewa. Terima kasih, Dewa. Kekuatan sakti seperti ini, bahkan guruku, Due Shenren, mungkin tak bisa menandingi. Benar-benar teknik dewa yang nyata. Untung 2 hari ini gak panas dalam. Kalau enggak, bau air sungainya bakal nyengat banget. Selamat, host mendapatkan 50.000 poin dupa. Selamat, host mendapatkan 50.000 poin dupa. Sudah 200.000 poin. Tetap harus cari cara jangka panjang. Bahaya kalau poin dupanya terputus. Nah, ini dia solusinya. Lepaskan aku. Aku pangeran ketiga, Raja Nada Laut Timur. Beraninya kau menangkapku. Rakyat Gerbang Centang, dengarkan. Untuk menuntaskan masalah kekeringan, mulai sekarang, naga ini yang bertugas memberi kalian hujan. Kalau berani malas, bakal aku remas sampai hancur. Terima kasih, Dewa. Telah membasmi ancaman bagi kami. Dengan naga yang berjaga, kami tak perlu khawatir lagi akan kekeringan.
Dewa Mas Shensu jaya selamanya. Gerbang centang akan memuja Anda selamanya. Selamat, host mendapatkan 100.000 poin dupa. Sudah 300.000 poin sekarang. Dunia function ini ternyata gampang banget dikuasai. Sialan, siapa kamu? Beraninya tidak sopan pada pangeran ketiga Raja Naga Laut Timur. Bisa bicara bahasa manusia juga. Dewa ini pikir cuma menangkap seekor belut kecil. Ternyata Aubing toh. Aku adalah Dewa Shensu, lahir saat awal mula kekacauan. Naga kecil sepertimu berani bicara besar. Apa kamu tidak takut aku memusnahkan keturunan klan nagamu? Jangan coba-coba menakutiku. Mutiara rohku! Benda apa ini? Bisa bercahaya pula. Selamat, tuan rumah mendapatkan mutiara roh. Telah ditelan secara otomatis. Selamat, tuan rumah mendapatkan kekuatan es ekstrim. Petunjuk mutiara Hunyuan telah terbuka. Silakan tuan rumah cari pil iblis dan telan, maka akan mendapatkan kekuatan Hunyuan. Buset dah. Kekuatan Hunyuan bisa menelan kutukan kesengsaraan langit. Kalau aku mendapatkannya, bukankah aku jadi tak terkalahkan? Mutiara rohku. Kalau ayahanda tahu, dia pasti akan membunuhku. Kenapa? Masih tidak terima? Tidak berani. Hamba tidak mengenali orang hebat. Mohon dewa ampuni nyawa hamba. Sekarang juga hamba akan turunkan hujan di gerbang centang. Dijamin, kedepannya cuaca akan bersahabat. Tidak akan berani bermalas-malasan. Kalau begini dari tadi kan enak. Harus dipukuli dulu baru mau patuh. Dasar naga kecil yang kurang ajar. Hujan turun. Ini keajaiban Dewa Shensu lagi. Hujan ini turun di saat yang tepat. Tanaman pasti bisa hidup kembali. Terima kasih atas kebaikan Dewa. Semoga Dewa Shensu jaya selamanya. Kami di gerbang centang akan selalu memujamu. Selamat, tuan rumah mendapatkan 50.000 poin dupa. Mulai sekarang, biarkan Aubing datang setiap hari. Poin dupaku sudah aman. Bagus, kamu tahu diri juga. Mulai sekarang, hujan di gerbang centang jadi urusanmu. Jangan berani malas. Tidak berani, tidak berani. Hamba pasti akan bekerja dengan baik. Tidak akan membiarkan dewa kecewa. Poin dupa bertambah 50 li. Poin dupa bertambah 50 li. Mantap banget. Selanjutnya tinggal mencari pil iblis. Li Jing, istrimu, Ying Shenyang, tidak mengandung janin biasa, melainkan pil iblis. Di seluruh dunia ini, hanya dewa ini yang bisa menyelamatkannya. Cepat bawa keluar istrimu. Terima kasih, Dewa. Cepat, panggil nyonya ke sini. Harus hati-hati. Benar-benar kena sasaran empuknya. Masalah pil iblis ini memang beban pikiran Li Jing. Tidak perlu takut dia tidak kooperatif. Panglima, apa dewa ini benar-benar bisa menyelamatkan anak kita? Tenanglah, Dewa Shensu adalah dewa kuno yang agung. Pasti ada jalan. Pil roh dan pil iblis asalnya satu kesatuan. Dengan adanya pil roh, pil iblis pasti bisa disedot keluar. Perutku sakit sekali. Istriku, anakku! Berhasil. Selamat, Inang mendapatkan pil iblis telah ditelan otomatis. Selamat, Inang mendapatkan kekuatan api ekstrim. Selamat, kekuatan penelan Hunyuan telah lahir dalam tubuh Inang. Akhirnya, kekuatan Hunyuan ada di tanganku. Buff ganda es dan api ditambah kemampuan menelan. Istriku, kamu tidak apa-apa? Mana anaknya? Sudah tidak sakit. Aura pil iblis sudah hilang. Anaknya sudah tidak apa-apa. Terima kasih Dewa Shensu. Terima kasih telah menyelamatkan nyawa putraku. Budi ini tidak akan pernah Li Jing lupakan seumur hidup. Dewa ini hanya menjalankan kehendak langit. Tapi ingat, aku hanya melindungi mereka yang percaya dan memujaku. Keadaan sudah bicara sejauh ini. Kalau Li Jing tidak mengerti maksudnya, sia-sia saja dia jadi panglima selama bertahun-tahun. Baik, mulai sekarang di setiap sudut jalanan Centang Pas pasti akan dipenuhi papan pemujaan Dewa Shensu. Rakyat akan memujamu setiap hari. Tidak akan ada yang berani lalai. Oh ya, Dewa Agung. Li Jing punya senjata pusaka turun-temurun di rumah. Warisan dari Kaisar Kuning Xuanjuan, busur Qiankun, dan panah Zhentian. Sudah beberapa generasi tidak ada yang sanggup mengangkatnya. Lebih baik dipersembahkan kepada dewa. Mohon jangan menolaknya. Bawa kemari. Salam Panglima, busur Qiankun dan panah Zhentian sudah di bawah. Li Jing ini pintar mengambil hati juga. Kebetulan aku butuh senjata yang pas. Hadiah ini aku terima. Wah, jadi ini yang ada di function.
Busur Tiankun yang bisa membunuh dari jauh. Kok kecil banget kayak mainan? Dewa Agung, busur Tiankun ini warisan Kaisar Kuning. Meski kecil, tapi kekuatannya luar biasa. Tenang saja, dewa ini akan menerimanya. Meski tidak bisa langsung dipakai, tapi bahannya terlihat sangat berharga. Nanti kalau sudah banyak, akan kulebur jadi senjata. Selamat, Tuan mendapatkan pusaka rohani, busur Tiankun, dan panah Zentian. Hormat kami, Dewa Agung. Sudah, bangunlah kalian semua. Hiduplah dengan baik. Dewa ini pasti akan kembali. Poin dupa di gerbang centang sudah cukup. Waktunya memeras keuntungan di Laut Timur. Istana kristalku memang yang paling nyaman. Masalah kecil di gerbang centang itu, mana perlu aku cemaskan? Raja Naga, gawat! Ada raksasa muncul di gerbang centang. Dia tidak hanya mencuri tugas hujan kita, tapi juga menculik pangeran ketiga Aubing. Apa? Berani sekali mencuri mata pencaharian naga dan menculik putra kesayanganku. Sudah bosan hidup dia. Beraninya raksasa kecil melawanku. Raja Naga Laut Timur. Lihat saja, akan kutelan dia hidup-hidup. Raja Naga, ada apa ini? Apa ada gempa? Siapa kau? Berani sekali menyerangku. Jadi kau yang namanya Ao Guang? Kudengar kau mau menelanku hidup-hidup. Tidak. Naga kecil ini sedang khilaf. Mohon ampuni nyawaku, Dewa Agung. Mati aku. Tamatlah sudah. Raksasa ini bahkan tak memberiku celah melawan. Kekuatan tingkat Dewa Langitku bagai kertas di depannya. Dia pasti Dewa Raksasa kuno. Dewa Agung, di istanaku ada banyak harta karun langka. Asal Anda melepaskan, akan kukemas semua harta itu untuk Anda. Tidak perlu. Yang paling kubutuhkan sekarang adalah agar seluruh dunia function tahu namaku. Siapapun yang berani melawanku akan berakhir seperti ini. Dengarkan baik-baik semuanya. Mulai sekarang, Laut Timur di bawah kendaliku. Siapa yang berani membangkang, Ao Guang adalah contoh nasib kalian. Baik, kami patuh pada perintah Dewa Agung. Berhasil membangun wibawa. Wahai ramuan dewa, pemurni tulang dan urat. Dewa ini datang. Raja Naga pingsan cuma sekali, Remas. Dewa ini benar-benar mengerikan. Sembah sujud pada Dewa Langit. Mohon ampuni kami, Dewa. Kami sama sekali tidak berani melawan. Kalian tahu diri juga ya, jauh lebih mengerti aturan dibanding Ao Guang itu. Selamat, Tuan mendapatkan 100.000 poin dupa dikali 4. Ketaatan mutlak memang memberikan poin dupa yang banyak. 100.000 poin ini didapat dengan sangat mudah. Sekarang, Aku beri kalian tugas. Pindahkan semua harta karun Istana Naga ke pantai. Kurang satu saja, atau berani terlambat, aku akan memusnahkan seluruh klan naga 4 laut. Baik. Hamba segera melaksanakannya. Sama sekali tidak berani menunda. bagus. Klan Naga Laut Timur cukup patuh juga. Tumpukan harta ini kelihatannya mantap sekali. Selamat, Tuan mendapatkan 900 pusaka Hokian, seluruh senjata biasa. Total 5 juta mutiara, batu mulia, emas, dan tea. 6.000 batang tanaman herbal abadi. Teknik klan naga, jurus naga langit biru, dan mantra petir 9 langit. Untung besar. Kedua teknik ini adalah bagian terpentingnya. Kok gue sudah balik lagi? Pas gue pergi tadi lagi dipukuli. Pas balik masih saja dipukuli. Apa gue belum pergi lama? Saat keluar masuk ke negeri kurcaci, waktu di dunia luar akan berhenti. Husseh, ada hal bagus begini juga. Nanti, meskipun gue tinggal di negeri kurcaci 10 tahun pun, gak perlu khawatir. Gak ada yang urusin Ar lagi. Dengan kekuatan sekarang, bahkan pendekar di dunia ini pun harusnya bisa gue hajar sesuka hati, kan? Bos, dia kenapa tuh? Jangan-jangan jadi gila karena kita pukuli. Bocah ini kan aslinya memang tolol. Tangannya pegang mantau bas. Gayanya kayak pegang harta karun saja. Kita gertak saja dia sedikit. Pasti dia bakal kencing di celana. Cepat sujud pada bos. Kalau tidak,
Hari ini lu bakal merangkak keluar dari gang ini. Gak usah banyak ngomong sama dia. Sampah dari daerah kumuh, hajar saja biar dia tahu rasa. Tadinya gue mau lepaskan kalian, tapi kalian malah injak batasan gue. Masih berani menjawab? Semuanya, serang, patahkan lengannya. Biar dia tahu siapa bos di gang ini. Tanganku patah! Patah! Bos, tolong gue! Cuma segini tenaganya, berani jadi preman. Mati saja sana. Lu berani mukul gue? Gue ini anak buahnya Bang Li. Bang Li, biarpun bapak lu yang datang, gue bakal tetap abisi lo. Jangan pukul lagi, kami salah. Pergi. Iya, kami pergi sekarang. Kakak hebat banget. Ayo, kakak bawa kamu ke tempat bagus. Gak perlu lagi tinggal di gubuk ini. Dengerin kata kakak. Kawasan kumuh dan zona nyaman itu beda dunia. Gue harus bawa Sin-Er keluar dari sini. Kamu mau ikut tes pendekar? Benar, permisi, minggir. Satu lagi yang mau setor nyawa. Lihat, dia kurus kering kayak monyet. Masih mau jadi pendekar pula. Jangan konyol, tes pendekar mana mungkin bisa kita lewati. Masuk sana cuma buat mati dipukuli boneka. Katanya boneka tahap 3 itu batas level F. Distrik kita kirim 3 orang tahun lalu. Gak ada satu pun yang keluar hidup-hidup. Kak, jangan pergi ya. Shina gak takut miskin. Aku takut kakak kenapa-napa. Gadis bodoh, jangan khawatir. Kakak sekarang sudah hebat. Lambat banget sih. Kalau mau masuk cepat, jangan ganggu di sini. Tolong jagain dia pas gue tes di dalam. Jangan biarin dia lari-larian. Kamu itu pendekar, datamu ada di asosiasi. Harusnya kamu tahu aturan, gak kayak orang kumuh. Lumayan juga nyalimu. Tenang saja, dia bakal aman sampai kamu keluar. Cuma tes pendekar doang, kan? 3, 2, 1. Tes dimulai. Bagus. Gua memang mau coba seberapa kuat boneka di dunia ini nahan pukulan. Jadi ini lawan di tahap pertama. Asosiasi pendekar pelit banget ya. Jangan-jangan ini barang rongsokan. Gila. Ternyata tempat ujianmu ini cuma penggilingan manusia hidup. Benar-benar nggak menganggap rakyat miskin sebagai manusia. Putarannya lumayan cepat juga. Sayangnya otaknya nggak jalan. Cuma segini. Gue bahkan belum keluarin tenaga. Cangkang besi rongsokanmu ini sudah nggak kuat. Level pertama cuma segini kemampuannya. Gue pikir bakal sesulit apa. Suara apa itu? Apa tempat ujiannya meledak? Enggak mungkin kan? Mana mungkin ada orang sehebat ini dari kawasan kumuh. Boneka ini bahkan bisa membunuh banteng liar. Dia malah menghancurkannya cuma dengan 1 pukulan. Boneka 1000 jin di level kedua ini seharusnya sudah bisa membereskannya kan? Boneka ini nggak cuma kuat tapi juga tangguh. Bahkan pendekar pemula pun nggak bakal sanggup. Satu pukulan lagi? Bocah ini monster ya? Itu kan pusat energinya. Kenapa hancur cuma dengan 1 pukulan? Apa yang sebenarnya terjadi? Kedua boneka itu sudah hancur total. Siapa sebenarnya bocah ini? Direktur, menantang dari kawasan kumuh ini. Gila banget. Di 2 level, dia hancurin boneka. Cuma pakai 1 pukulan. Gue belum pernah lihat rakyat miskin sekuat ini. Peringatan, nilai dupa tidak cukup. Gua kembali lagi. Baguslah, karena sudah kembali ke sini. Maka gue bakal cari harta karun lagi. Menyerap 2 teknik bela diri klan naga itu. Tapi sekarang yang paling penting adalah pil dewa. Harus membersihkan sumsum dan tulang. Mengubah kondisi fisik baru bisa membangun fondasi yang kuat. Gue kasih 1 tugas lagi buat kalian. Beritahu Raja Naga Laut Selatan, Barat, dan Utara. Suruh mereka siapkan 100 juta pil dewa. Kirimkan sebelum fajar besok. Baik. Hamba akan segera laksanakan. Gua telah dihina. Dendam ini harus dibalas. Jangan pernah tunduk pada raksasa ini. Benar sekali. Hari ini biarkan dia rasakan kehebatan klan Naga 4 Samudra. Langsung datang. Tanpa diundang, Raja Naga 4 Samudra datang di waktu yang tepat. Dewa ini merasa harta Ao Guang masih kurang banyak. Ini auranya kuat banget. Yang mulia Raja Naga, apa kita benar-benar bisa menang? Raksasa,
Kau berani menghina Raja Naga Laut Timurku, merebut harta klan naga kami. Hari ini, jutaan pasukan klan naga tiga samudera ada di sini. Pasti akan membalaskan dendam Aohua. Ampuni kami, Dewa. Ini bukan urusan Laut Timur kami. Laut Timur yang lemah, bahkan tak punya nyali untuk melaut. Benar-benar memalukan nama klan naga. Cuma raksasa yang entah muncul dari mana. Hari ini akan kubuat kau rasakan kehebatan klan naga kami. Berisik sekali. Cuma sekumpulan hasil laut saja. Kalau teriak slogan semangat banget ya. Jangan banyak omong. Hari ini klan naga akan bertarung sampai mati denganmu. Pas sekali. Kau akan jadi contoh pertama. Ya yang lain tahu rasa. Petir, bantu aku. Rasakan kehebatan cendali petir klan nagaku. Cuma segini. Sama saja kayak percikan korek api. Masih mau melukaiku. Coba tiup dulu. Siapa tahu mereka terbang ke tiup. Buset, sejak kapan napasku sekuat ini? Tidak, sisik nagaku, kumis nagaku, angin sialan apa ini? Katanya ilmu sihir, kayak digelitik saja. Raksasa ini kejam banget. Raja Naga Laut Utara juga diinjak sampai gepeng. Dewa, ampuni nyawa kami. Kami salah. Mulai sekarang, klan naga akan patuh padamu. Jika Anda suruh ke timur, kami tak akan berani ke barat. Benar. Mohon kemurahan hati Dewa kami. Bersedia jadi anak buah Anda. Mohon ampuni nyawa kami, Dewa. Kami siap mematuhi segala perintah Dewa. Selamat Inang, Anda mendapatkan 200.000 nilai dupa. Selamat Inang, Anda mendapatkan 200.000 nilai dupa. Selamat Inang, Anda mendapatkan 200.000 nilai dupa. Sumano Pratin. Lu pikir gue pengemis? Menghambat pembersihan sumsum tulang gue aja? Segini doang buat apa? Ampun, Guru Surkawi. Kami tidak berani lagi. Trik ini manjur juga ya. Kayaknya emang harus agak galak. Enya, kau dari hadapan dewa ini. Siapkan pil abadi sebelum fajar. Cepat lari. Jangan pernah cari masalah sama dewa ini. Patuhlah kalau mau hidup. Benar. Ayo cepat cari pil abadinya. Cepat, lebih cepat lagi. Sebelum fajar, pilnya harus sudah ditukar. Heri Hanji, mutiara laut dalam ini untuk tukar pil, bagaimana? Karena kamu terlihat tulus. Baiklah, tukar dengan 300 butir ya. Oke, terima kasih Peri. Dewa Chao, ini adalah benda dewa dan iblis kuno. Apa bisa ditukar dengan pil abadi? Boleh juga seleramu, ku beri 500 butir. Ini sih bukan pertukaran pil. Ini namanya menguliti klan naga kami. Dewa, ini pil abadinya. Ada ratusan juta butir di sini. Bagus, kalian tahu diri. Berikan naga satu kesempatan lagi. Ingat, kalau mau tetap hidup di dunia ini, hanya boleh menyembahku. Dewa Shetsu. Kami mematuhi perintah Dewa. Rasanya lumayan, cuma agak sedikit. Mantap, sensasi pembersihan sumsum tulang ini bahkan lebih enak daripada spa. Rasanya tenagaku nggak ada habisnya. Selamat Inang, tubuh fisik mencapai kondisi niskala bisa langsung menyalurkan kultivasi, mengonsumsi nilai dupa. Apatah mau dimulai? Ya. Kekuatan ini mengerikan sekali. Sepertinya hukum langit melindunginya. Konsumsi 1000 nilai dupa, terobosan menjadi makhluk primal. Konsumsi 2000 nilai dupa, terobosan menjadi kultivator istana ungu. Konsumsi 4000 nilai dupa, terobosan menjadi master Wan Siang. Konsumsi 8000 nilai dupa, terobosan menjadi Taoist Roh Murni. Konsumsi 16.000 nilai dupa, terobosan menjadi Dewa Bumi Fansu. Mantap banget, aku harus jadi lebih kuat. Perhatian, karena host bukan berasal dari dunia ini, tidak bisa melewati kesengsaraan. Harap kembali ke dunia asal untuk itu. Setelah itu, baru bisa lanjut meningkatkan kultivasi. Harus balik ke dunia asal buat lewat kesengsaraan. Bolehlah, lagi pula sudah sampai tingkat Dewa Bumi. Poin dupa yang terkumpul juga sudah banyak. Ya sudah, balik saja. Mendeteksi host memiliki teknik jurus nada langit biru, mantra guntur 9 langit. Apakah ingin memakai 100.000 poin dupa untuk tingkatkan sampai maksimal? Cuma 100.000 sekali jalan. Gampang banget lah ini. Cuma anak kecil yang memilih. Orang dewasa ambil semuanya. Buset. Kekuatan ini gila banget. Rasanya satu tinju bisa hancurkan gunung.
Ditambah lagi, kekuatan guntur ini benar-benar penurut seperti anak sendiri. Oh iya, bukannya di Laut Timur ada pusaka yang bisa besar kecil, sepertinya namanya Dinghai Shencheng. Ketemu, ternyata beneran di sini. Kakak Kerah, maaf ya, pusaka ini aku pinjam dulu ya. Memang hebat tongkat emas Rui ini. Bisa besar kecil, praktis banget. Nanti kalau berantem atau angkut barang, semuanya bisa pakai ini. Berguna banget. Selamat kepada host mendapatkan pusaka spiritual Hotian Dinghai Shenzhen. Hasil kali ini lumayan banyak. Ada pil dewa, ada teknik, ada pusaka juga. Sudah saatnya kembali, sistem. Kembali ke dunia luar. Segelnya terbuka. Kita akhirnya bisa keluar. Setelah menunggu bertahun-tahun, akhirnya bisa balas dendam ke Istana Langit. Ini, kekuatan apa ini? Mengerikan sekali. Bagaimana ini? Segelnya terbuka. Cahaya emas ini menakutkan sekali. Kita beneran mau keluar. Kita sudah dikurung begitu lama. Dendam harus dibalas. Pantau situasinya dulu. Tunggu sampai cahaya emasnya hilang. Sekarang gue kuat banget. Jurus apa yang kalian punya? Keluarin aja semuanya. Gue nggak bisa nanganin ini. Buruan telepon wakil ketua Limu. Dari awal kita nggak nyiapin apa-apa buat rakyat jelata yang berhasil lolos. Kalau bocah ini beneran lolos, bakal jadi masalah besar nanti. Siapa sih? Hal sepele begini nanya ke gue. Tikus god dari kawasan kumuh mau lawan takdir. Habisin dia. Caranya gimana? Masa harus gue ajarin juga? Mengerti, Pak? Wakil ketua tenang saja. Akan segera saya bereskan. Padahal kalau diem di kawasan kumuh, makan seadanya nunggu mati kan enak. Malah cari mati di sini. Dia pasti nggak tahu kalau di boneka itu sudah dimasukkan data bela diri. Beneran mikir bisa lawan takdir. Boka ini lumayan berbakat juga. Masih muda, tapi sudah level 1. Sayang sekali. Lahir di kawasan kumuh, ditakdirkan cuma jadi semut rendahan. Seumur hidup, nggak bakal bisa bangkit. Tes tambahan dimulai. Oh, ternyata ada barang gede yang disembunyiin. Perlengkapannya lumayan lengkap juga. Sepertinya dia mau serius lawan gue. Bah, mana mungkin. Bocah ini sebenarnya monster apa sih? Jenderal Pera itu robot tempur puncak level E. Kalau ini saja nggak bisa beres, kita berdua bakal mampus. Iya, benar. Robot yang bahkan petarung level D pun nggak bisa kalahkan. Bocah itu pasti tamat. Ini senjata maut buat lawan iblis. Bocah bau dari area kumuh, meski punya bakat, bakal diperteli jadi onderdil. Setuju banget. Teknik bela diri ini orang biasa nggak bakal pernah dengar. Gimana dia mau nangkis? Lihat aja dia bakal bolong-bolong kayak saringan. Bunyi. Apa bocah itu? Sudah hancur jadi bubur? Kayaknya sih gitu. Kekuatan puncak level E, dia nggak bakal kuat nahan. Nggak mungkin. Jenderal Pera kok bisa hancur lebur? Ini bocah sebenarnya manusia atau setan? Dia masih hidup. Robot puncak level E pun gak bisa ngalahin dia. Pasti dia ini elit level D. Atau bahkan bos besar level C. Kalian lagi main api, tahu nggak? Jangan buru-buru. Kalian semua bakal mampus satu-satu. Selamat, Tuan berhasil melahap kristal. Kultivasi meningkat 0,1%. Selamat, Tuan berhasil melahap chip data. Mendapatkan teknik bela diri. Tombak Liuhe, tinju bagua, 36 jurus halber tanpa tanding. Jari pemecah hayalan, pedang taiji 2 unsur. Melahap robot bisa nambah kultivasi dan belajar jurus baru. Kemampuan Mutiara Hunyuan ini gila banget. 18 macam teknik bela diri. Untung gede gue. Gunakan 3.000 poin tupa untuk tingkatkan semua teknik ke level sempurna. Cuma 3,000 poin dupa. Kekayaan gue sekarang sudah 6 digit. Ini mah receh banget. Tingkatkan. Selamat, Tuan. Semua teknik telah dikuasai. Teknik otomatis bergabung. Terciptalah jari pemikat dewa. Jari pemikat dewa
mengabaikan pertahanan. Tidak bisa dihindari dan kekuatannya terus bertambah seiring belajar teknik baru. Jurus ini benar-benar curang level dewa. Sistem, maksimalkan jari pemikat dewa. Sempurna. Makin banyak bela diri yang dipelajari nanti, jurus ini bakal makin gila. Rasanya mantap banget. Kali ini, giliranku buat maju duluan. Bocah itu, dia hancurin lorong bawah tanahnya. Buset, ada apaan nih? Hei, menurut kalian, di tes simulasi kali ini, siapa yang indeks kekuatannya bakal jadi nomor 1? Masih nanya lagi, kalau bukan Ning Qingshui, ya Yerang lah. Mereka berdua kan sudah petarung tingkat D, kita yang cuma tingkat F dan E ini dibandingin sama mereka, bedanya jauh banget. Sama-sama murid, kok mereka naik levelnya kayak naik roket, sedangkan gue kayak siput merayap. Oi, jangan ayal deh. Mereka itu keluarga bela diri kuno. Sebelum kebangkitan energi, mereka cuma gaya-gayaan. Tapi sekarang mereka bos besar beneran. Kita orang biasa nggak bakal bisa nandingin. Hasil tes. Tingkat D menengah. Afinitas energi 92%. Anjir, Dewi Ming terobosan lagi. Tingkat D menengah. Kecepatan peningkatannya, seumur hidup pun gue nggak bakal bisa ngejar. Emang beneran nona besar keluarga Ning. Udah cantik, kuat lagi. Cuma tingkat D menengah ya, Qingshui. Sepertinya kali ini, aku bakal ngelampauin kamu. Siapa sih orang ini? Muncul dari bawah tanah. Baju dia kumal banget dari kawasan kumuh ya. Dia barusan nyelamatin Kak Yaran kan? Apa-apaan sih lo? Gembel, bau dari mana sih ini? Tadinya gue lagi tes kekuatan. Malah lu hancurin begini. Malu-maluin aja. Gue udah nyelamatin lu, malah dimaki-maki. Otak anak orang kaya ini korslet ya. Siapa yang bolehin lu nyentuh gue? Emang lu pantas? Berani-beraninya nyentuh orang keluarga ya? Percaya nggak? Gue bikin lu lenyap dari boceng. Yerang, kali ini lu yang salah. Dia udah nyelamatin lu, nggak pantas lu ngomong gitu. Nggak perlu dibantu. Hadapi orang kayak gini, satu tangan aja cukup. Dia berani mukul Yeran. Tamparannya keras banget. Muka Yeran sampai bengkak. Gawat, mampus deh. Bakal jadi urusan panjang sama keluarga Ye. Nyelamatin lu itu cuma iseng. Jangan melunjak dong. Lain kali, kalau masih kurang ajar, nggak cuma satu gigi yang copot. Loh, siapa nama lu? Keluarga Ye nggak bakal ngepasin lu. Lu harus hati-hati. Nama Hui Shenxu. Berani banget dia. Orang keluarga Ye pun dihajar. Bisa nggak ya dia hadapi dendam keluarga Ye? Saya wakil ketua asosiasi pendekar. Saudara pendekar, apa tujuan anda datang ke sini? Kedatangan saya hari ini untuk bergabung ke asosiasi pendekar. Apa? Dia mau masuk asosiasi pendekar? Baik, saya bersedia menjadi sponsor anda. Mari kita urus prosedurnya sekarang. Tunggu dulu. Itu ketua Fung. Master tingkat E, Feng Tianlong. Ya Tuhan, bahkan Master sampai turun tangan. Bakal ada tontonan seru nih. Master akan beraksi. Ingin masuk asosiasi prajurit? Boleh saja. Tapi masalah hari ini harus ada pertanggungjawabannya. Kamu menghancurkan beberapa boneka tempur, serta merusak lorong bawah tanah asosiasi prajurit. Bisa menghabisi boneka tempur dengan begitu mudah. Bocah ini jelas bukan orang biasa dari kawasan kumuh. Mungkinkah dia bos besar tersembunyi yang berlatih teknik awet muda? Kalau bisa merekrutnya, kekuatan asosiasi akan meningkat pesat. Asal kamu jelaskan alasannya di depan umum dan meminta maaf. Aku bisa memaafkan semua, bahkan mengangkatmu menjadi wakil ketua. Pertanggungjawaban. Kalian hampir membuatku mati di situ. Hal ini, siapa yang mau tanggung jawab padaku? Sialat, pelepasan energi spiritual ini ciri khas master tingkat E kan? Tingkat E, pasti tingkat E, bahkan puncak tingkat E. Ini tidak mungkin. Ahli puncak tingkat A di negara naga itu bukannya sedang meditasi untuk mencapai tingkat S? Kenapa bisa ada di sini? Qingju Caiqi. Aduh, tenaganya benar-benar mengerikan.
Tadi itu tinju Tai Chi Master Feng kan? Ternyata hancur hanya dengan satu pukulannya. Bocah itu sebenarnya monster apa sih? Bahkan master tingkat A pun tidak bisa mengalahkannya. Kamu, siapa kamu sebenarnya? Aku kenal semua ahli puncak tingkat A di negara naga, tapi belum pernah melihat. Namaku Shen Shu. Sekarang aku mau masuk asosiasi prajurit. Kamu setuju atau tidak? Siapa sih monster itu? Bahkan Grandmaster tingkat A pun kalah. Kamu, siapa kamu sebenarnya? Aku kenal semua petarung puncak tingkat A di negara Long, tapi belum pernah melihat. Namaku Shen Xu. Sekarang aku mau masuk asosiasi bela diri. Kamu setuju atau tidak? Aku sangat menyambutmu. Rumahnya besar banget. Aku suka sekali. Sina, mulai sekarang, ini rumah kita. Buset, kenapa Laut Timur seperti berlumuran darah, gelap gulita sekali. Baru saja kembali, malah disuguhi pemandangan kiamat. Ini lagi ngapain? Mau ngebom ikan barengan? Bukan deh, hawa iblisnya pekat banget. Jangan-jangan sedang membasmi iblis. Berhenti semuanya, apa-apaan ini sebenarnya? Tekad tauku, suara ini mau menghancurkan tekad tauku. Ini, kekuatan apa ini? Lebih ngeri dari aura Dewa Emas. Kalian lupa ucapan Tai Yi Zhenren yang merusak segel neraka adalah iblis langit raksasa. Bunuh dia! Bisa masuk perguruan Chan. Benar juga, masuk perguruan Chan bisa jadi dewa. Ini kesempatan yang luar biasa. Biarpun dia raksasa, tapi kita menang jumlah. Semuanya, jangan takut. Banyak semut pun bisa membunuh gajah. Kita punya banyak praktisi. Masa tak bisa kalahkan satu iblis? Bunuh dia. Kita bisa mencapai keabadian. Basmi iblis langit, masuk perguruan Chan. Apa yang terjadi? Jangan-jangan mereka menganggapku iblis. Kalian salah paham. Aku bukan siluman. Aku adalah Dewa Shen Shu. Iblis langit ini terlalu kuat. Cepat mundur. Jadi dewa pun percuma kalau mati. Kalau nggak pergi, kita bakal mati. Aku setampan ini, mana mungkin aku ini siluman? Siapa sebenarnya orang ini? Jurus ini gila banget. Lihat, tubuhnya besar sekali. Apa mungkin dia juga dari klan kita? Mungkin siluman kuno agung yang bangun. Bodoh, kamu gak cium baunya. Gak ada aura siluman di tubuhnya. Kalau menurutku, ini lebih mirip dewa kuno. Terus, kita harus gimana sekarang? Tetap diam di tempat atau ambil kesempatan buat kabur? Dia membunuh praktisi ki manusia. Harusnya dia teman kita, kan? Gimana kalau kita keluar menyapanya? Jangan berisik. Setengah tahun lalu, segelnya hancur. Cahaya emas itu menggetarkan kita. Sekarang muncul orang hebat begini. Lihat situasi dulu. Jangan bertindak gegabah. 2 juta poin dupa. Sepertinya banyak siluman di laut. Banyak orang, banyak kekuatan. Ternyata itu memang... Hamba menghadap Dewa Shen Shu. Bukankah ini PM Kura-Kura Laut Timur? Kenapa kamu ketakutan begini? Takut banget sama aku? Sebenarnya apa yang terjadi? Dewa, ada yang Anda tidak ketahui. Sekarang Laut Timur dikuasai siluman. Naga kami jadi gelandangan. Hayangan mengirim prajurit emas menangkap 2 Raja Naga ke atas. Katanya mau diselidiki, lalu dihukum mati. Nggak nyangka, aku pergi beberapa hari, kejadian sebesar ini sudah terjadi. Dulu klan naga memihak hayangan, membantu menindas klan siluman. Sekarang kedua pihak membenci kami. Kami sudah di ujung tanduk. Mohon Dewa selamatkan klan laut kami. Asalkan Anda mau turun tangan. Klan kami siap mengabdi selamanya. Jika Anda menyuruh kami ke timur, kami tak akan berani ke barat. Jangan menangis lagi. Kalau terus menangis, air laut bisa pasang gara-gara kamu. Dewa Agung, hari itu Anda mengambil jarum penenang samudra dan membebaskan jutaan iblis. Mereka itu semuanya adalah veteran iblis yang pernah berperang melawan Sekte Tao.
Sekarang Kayangan mengeluarkan perintah buron menyebut Anda sebagai iblis langit yang mengancam dunia. Kayangan malah memburungku. Selain itu, 6 bulan lalu, rakyat Gerbang Centang membangun kuil untuk memuja Anda. Tapi 3 bulan yang lalu, semuanya dihancurkan sendiri oleh Tai Zhenren. Bahkan patung Anda dihancurkan sampai jadi kerikil. Wah, hebat sekali. Aku baru keluar beberapa hari, tapi di sini sudah lewat setengah tahun. Sepertinya waktu di dunia kecil ini mengalir lebih cepat. Hal ini harus dicatat. Menarik, nilai dupa pemujaanku masih naik. Ternyata, meski Tai Zhenren menghancurkan patungnya, masih ada yang diam-diam memuja papan namaku di rumah. Bahkan di rumah Li Jing pun ada. Sepertinya rakyat Gerbang Centang benar-benar tulus mempercayaiku. Berani-beraninya dia menghancurkan patungku. Tai Zhenren tua bangka itu benar-benar bernyali besar. Kali ini, kalau tidak memberinya pelajaran, dia akan pikir aku mudah ditindas. Kura-kura tua, masalah klan lautmu akan aku urus. Terima kasih, Dewa Agung. Klan Laut selalu menantikan kedatangan Anda. Aku akan ke Gerbang Centang dulu, menemui orang-orang Tai Zhenren. Astaga, Gerbang Centang ini seperti dipanggang di oven. Tai Zhenren tua itu jago sekali main hukuman langit segala. Tidak membunuh orang, tapi merusak tanaman. Licik sekali. Dewa Tai, tunjukkanlah mujizatmu. Kami mengaku salah. Kami takkan berani lagi memuja dewa sesat. Mohon turunkanlah hujan. Selamatkanlah tanaman kami. Kami bersedia memuja Anda turun-temurun. Mohon belas kasihanmu, Dewa. Inilah yang disebut dewa. Menunjukkan wibawa lewat penderitaan rakyat. Masih berani menyebut diri dewa sejati. Semoga setiap generasi memuja papan arwah dewa sejati. Mohon belas kasih dewa sejati. Inilah yang disebut dewa. Membangun wibawa dari penderitaan rakyat. Masih berani menyebut diri dewa sejati. Ya Tuhan, tolonglah Gerbang Centang. Kalau tidak hujan juga, anak-anak akan mati kehausan. Yang diinginkan Tai Zhenren adalah ketundukan total kita. Tapi kita... Bukankah ini Ne Zha dan Ao Bing? Yang satu berani melawan Tai Yi, yang satu aku utus menangkap ikan. Kenapa mereka digantung di sini? Si tua Tai Yi, teganya dia berbuat kejam. Cih, kalian rakyat jelata. Berani membangun patung iblis jahat. Benar-benar bosan hidup ya. Berlututlah di sini setiap hari. Ini semua pelajaran bagi kalian. Hahaha. Kenapa semuanya diam? Dewa Sengsu kalian sudah lama tidak berani muncul. Menurutku sih, dia cuma penakut yang menyamar. 1 jari guruku pun tak sebanding. Jika kalian tidak tunduk pada guruku, ku buat centang kemarau 3 bulan lagi. Siapa yang begitu sombong? Ini hawa keberadaan Dewa Agung. Dewa Agung sudah kembali. Dia benar-benar kembali. Benar-benar dia. Iblis dari mana ini? Berani berbuat onar di centang. Guruku adalah Tai Zhenren. Kalau kamu tahu diri, cepat pergi dari sini. Kamu Sengsu? Dewa, bukankah kamu si penakut? Kenapa berani datang? Penakut? Gurumu tidak pernah mengajarimu untuk ukur kemampuan sebelum bicara? Jangan mendekat. Guruku Tai Zhenren. Ia akan datang menyelamatkanku. Kalau kamu berani menyentuhku, guruku tidak akan melepaskanmu. Kamu Sengsu, Dewa Langit. Bukannya kamu pengecut. Beraninya kamu ke sini. Pengecut? Gurumu nggak pernah ngajarin. Ukur kemampuanmu dulu sebelum bicara. Jangan mendekat. Guruku Tai Zhenren. Dia akan menyelamatkanku. Kalau kamu berani menyentuhku, guruku nggak akan melepaskanmu. Pergi! Aku bahkan belum bergerak. Dasar sampah kecil.
Membunuhnya cuma mengotori tanganku. Dewa Langit telah menampakkan diri. Aku tahu Anda nggak akan meninggalkan kami. Si tua tai itu cuma bisa menyiksa kami. Dewa Langit adalah pelindung kami. Manis. Hujan ini rasanya manis. Ini hujan penyelamat nyawa. Hidup Dewa Shensu. Dewa Shensu abadi selamanya. Selamat, Anda dapat 100.000 poin dupa. Pak. Mulai sekarang, rakyat Centangguan akan memuja tiap hari. Poin dupa pasti akan terus mengalir. Mantap. Dewa Agung, tolong selamatkan putraku Neza. Dia masih digantung di atas gerbang kota. Mohon Dewa selamatkan Neza. Selamatkan juga pangeran ketiga Aubing. Hangker. Terima kasih, Dewa Agung. Neja bersujud berterima kasih atas kebaikan Dewa. Mulai saat ini, aku nggak ada hubungan lagi dengan si tua tai. Neja memohon pada Dewa Shensu, terimalah aku di sisi Anda. Sebagai pelayan Anda, aku hanya ingin melayani Dewa untuk membalas budi penyelamat nyawaku. Boleh juga. Aku akan menerimamu jadi pelayanku. Bocah lucu ini minta dipungut. Lumayan juga, nggak rugi. Dapat asisten kecil. Buat ambilin minum juga oke. Muridmu, Neja, memberi hormat pada Dewa. Selamat, host Neja kini menjadi pelayan pribadimu. Keberuntungannya kini berbagi denganmu. Integrasi dunia saat ini adalah 0,5%. Integrasi dunia setelah mencapai 100%, dunia ini akan ditelan dan digabung oleh host. Berbagi keberuntungan, integrasi dunia. Ini artinya seluruh negeri Lilliput akan jadi milik pribadiku. Wah, untung besar. Langkah selanjutnya, beri pelajaran pada si tua tai itu. Sekalian bereskan sisa-sisa iblisnya. Padamkan kekacauan iblis di Laut Timur. Lalu biarkan Ling Zizi membangun jasanya. Dengan pahala sebesar ini, posisi murid utama Kunlun pasti akan jatuh ke tanganku, Tai Zhenren. Setelah jadi murid utama, lihat siapa yang berani meremehkanku. Sekte Chan punya aturan senioritas. Sama-sama 12 dewa, tapi perlakuannya beda jauh. Kakak pertama Guang Zhengzi punya segel pembalik langit. Di bawah level Daluo Jingxian, pasti mati kena segel itu. Huanglong Zhenren dan Daohang Tianzun bahkan tak punya pusaka yang layak. Sumber dayanya sangat sedikit. Untung guru memperhatikanku, memberikan pusaka sehebat Ling Zizi. Kalau tidak, aku bakal menderita seperti si Huanglong itu. Ling Zizi lahir di keluarga Li Jing. Yin Xinyang hamil 3 tahun 6 bulan. Itu hanya untuk mengelabui orang. Apa itu Lingzu, Moan, atau kutukan langit? Cuma sandiwara belaka. Ling Zizi membawa keberuntungan besar Sekte Chan, asalkan bisa mengendalikannya. Posisiku akan aman. Raksasa misterius itu melepas jutaan iblis dan malah membantu kaum iblis. Benar-benar cari mati. Rakyat Gerbang Centang bodoh sekali. Malah memanggilnya dewa. Tunggu sampai mereka disiksa beberapa tahun lagi. Lihat apa mereka masih berani membangkang. Guru, gawat. Ada masalah besar. Dasar tidak berguna. Kenapa panik? Aku sedang di atas Laut Timur, mengawasi para praktisi Ki membasmi iblis. Tiba-tiba, langit berubah drastis. Muncul sesosok raksasa setinggi langit, berdiri di sana, menutupi langit dan matahari. Suaranya seperti guntur, napasnya seperti angin kencang. Raksasa itu adalah yang disembah rakyat Gerbang Centang. Dewa Shensu. Dia bisa membuka segel neraka. Setelah diam setengah tahun, dia beraksi lagi. Apa dia punya rencana tersembunyi? Sepertinya begitu. Raksasa itu tampak seperti kaum iblis, tiba-tiba menyerang 100.000 praktisi Ki, mengangkat tangan dan membuat pusaran besar. Para praktisi Ki semuanya tersapu habis. Semuanya sampah yang belum jadi abadi. Mana mungkin ini terjadi? Keberuntungan pada Ling Chuchi ternyata telah dirampas orang. Ling Chuchi adalah andalanku. Keberuntungannya hilang. Posisi murid utamaku.
pahala amalku, semuanya hancur. Senju, kau merampas keberuntunganku, merusak jimatku. Kau pikir Sekte Chan sudah tak punya orang? Aku sendiri yang akan menghadapimu. Kebetulan sekali, aku juga ingin melihat apa kau memang punya nyali besar. Berani-beraninya menghancurkan patungku. Kenapa tidak ada aura iblis? Dia bukan kaum iblis. Lalu kenapa melepaskan jutaan iblis? Kekuatannya jauh lebih hebat dari dugaanku. Ini adalah kekuatan kesengsaraan langit. Bagaimana dia bisa mengendalikan petir langit? Shen, rekan Sensu, menghancurkan patung itu cuma salah paham. Patung rakyat jelata itu terlalu buruk. Aku ingin membangun yang lebih gagah untukmu. Kalau tidak percaya, tanya saja Ling Zizi. Oh, bukan. Tanya Neza. Aku menguji rakyat Centang Pas. Supaya mereka lebih taat. Dewa, jangan percaya dia. Tua bangka ini tukang tipu. Sekte Chan cuma mau memaksa rakyat menyembah mereka. Mereka sama sekali bukan orang baik. Murid durhaka, beraninya kamu berkhianat. Berani-beraninya memfitnah Sekte Chan. Aku akan lapor pada guru. Akan kupastikan kau menderita selamanya. Dekan Shenshu. Orang pintar tahu kapan harus menyerah. Dunia ini milik ajaran Suanmen kami. Aku mengaku kalah kali ini. Tapi, kembalikan Ling Zuzi padaku. Lalu berlututlah untuk menyerah. Ikut aku ke Gunung Kunlun menemui orang suci. Begitu bertemu guru, sekuat apapun dirimu, kau pasti mati. Berisik. Selamat Tuan berhasil membunuh Taiyi Zhenren, kultivasi meningkat, mendapat pusaka 9 naga penutup api, mendapat 36 kekuatan ilahi Somen, cahaya emas, pengendali awan, pelarian 5 unsur, perubahan ukuran. Butuh 100.000 poin dupa untuk masing-masing. Agar mencapai tingkat sempurna, menjarah seluruh keberuntungan Taiyi Zhenren. Integrasi dunia meningkat 1%. Saat ini, 1,5%. Teratai emas keos ditemukan di bawah Gunung Qianyuan. Membunuh Taiyi Zhenren untung banyak juga. Benar-benar untung besar. Benda ini cocok untuk masak bubur Xing-Er. Pembersih sumsum tulang. Efeknya pasti luar biasa. Sudah waktunya kembali. Sister, kembali. Dasar gembel. Kenapa kamu ada di sini? Asosiasi pendekar bukan tempat untuk rakyat jelata gembel sepertimu. Teratai emas kios ditemukan di bawah Gunung Qianyuan. Membunuh Taiyi Zhenren. Untung banyak juga. Kali ini benar-benar untung besar. Benda ini pas sekali buat masak bubur Xing-Er, membersihkan tulang dan sumsum. Efeknya pasti luar biasa. Sudah waktunya untuk kembali. Sistem, kembali. Pekundang sialan. Kenapa lu bisa ada di sini? Asosiasi pejuang bukan tempat buat rakyat jelata berbaju gembel kayak lu. Bukankah ini orang yang waktu itu si cowok kemayu yang gue tampar sampai masuk lubang? Kak Yeran mau cari ribut lagi. Bocah ini pakaiannya kayak pengemis saja. Memang gak pantas ke sini. Jangan bicara begitu, terakhir kali dia menampar Yeran sampai terpental. Nggak terima ya? Berani nggak tanding lawan gue? Kalau menang, gue biarkan lu di sini. Kalau kalah, lu merangkak keluar dari sini. Dan jangan pernah berani balik lagi. Gue bilang, ya, lu punya kelainan, suka disiksa ya. Waktu itu belum cukup dipukuli, sekarang malah cari mati lagi. Lu cari mati ya? Gue ini pejuang tingkat D. Hari ini bakal gue kasih tahu. Beda kasta antara bangsawan dan jelata. Tingkat D? Pas banget. Tangan gue lagi gatal nih. Boleh deh, gue ladeni main sebentar. Terima ini. Cuma segini, kayak orang belum bangun tidur saja. Jangan sombong dulu lu. Tanganku. Dia bisa kalahkan Kak Yeran semudah itu? Hebat banget sih. Lu berani ngerjain gue? Tadi pas kamu beraksi, sepertinya lenganmu tergores. Pakai ini buat mengelapnya. Terima kasih. Dewi Ming kasih sapu tangan ke Shensu? Menurutmu, apa mereka berdua ada hubungan spesial? Atas dasar apa? Ning Qingshu tidak pernah melirikku sedikit pun. Kenapa rakyat jelata ini bisa disukai olehnya? Yerang, cukup sampai di sini saja. Jangan keterlaluan. Awas ya, tunggu pembalasanku. Aku tidak akan membiarkan ini begitu saja. Aku akan membuatmu keluar sekolah, bahkan pergi meninggalkan kota Bo. Akan kubuat kau tahu
akibatnya kalau menyinggungku, Yerang. Kapanpun aku siap. Tapi lain kali, jangan jadi selemah ini lagi. Gak asyik kalau diajak berantem. Kamu hebat banget. Biasa saja kok. Cuma lebih kuat sedikit dari pendekar tingkat D. Kamu gak takut dia bakal cari masalah nanti? Keluarga Ye sangat berkuasa di kota Bo. Berkuasa? Di hadapan kekuatan yang mutlak. Kekuasaan sebesar apapun tidak berguna. Bocah itu memukulku di depan umum. Dia juga membuatku sangat malu. Anda harus bantu aku balas dendam. Tenang saja, aku pasti akan memberinya pelajaran untukmu. Shen Xu meruntung Ye Ran. Aku datang untuk menuntut keadilan. Tuntutanku adalah mengeluarkannya dari asosiasi pendekar. Pak Sean, masalah ini apa tidak ada jalan keluarnya? Shen Xu, ya. 3 tahun lalu, keluarga Ye membantuku. Balas budi itu wajib. Cuma seorang pendekar tingkat B. Aku, Sean, sama sekali tidak menganggapnya ada. Ku dengar ada yang mencariku. Shen Xu menindas Ye Ran. Aku datang menuntut keadilan baginya. Permintaanku adalah mengeluarkannya dari asosiasi prajurit. Mas Sean, apa masalah ini tidak bisa dibicarakan lagi? Shen Xu itu. 3 tahun lalu, keluarga Ye menolongku. Hutang budi harus dibayar. Cuma prajurit kelas B saja. Aku, Sean, tidak menganggapnya apa-apa. Ku dengar ada yang mencariku. Shen Xu datang. Jadi kamu Shen Xu? Benar, itu dia. Waktu itu, dia membuatku malu, Mas Yo. Cepat balaskan dendamku. Jangan bunuh dia. Cukup buat dia jadi cacat. Kamu yang bakal jadi cacat. Shen Xu berlutut dan menyerahlah. Akan kusisakan kedua tanganmu biar kamu masih bisa makan. Coba saja kalau berani. Bayangan, cepat sekali. Kalau hari itu aku tidak menolongmu, tidak mungkin. Bagaimana kamu menembus kunci auraku? Petarung kelas E, ternyata cuma segini kemampuannya. Sean yang level E awal ini bukan tandingan Shen Xu. Bagaimana bisa secepat ini? Mas Yo, siapa serang dia? Ini, tekanan apa ini? 10 kali lebih ngeri dari aura Sean. Kenapa lututku tidak bisa digerakkan? Rasanya seperti tertindih gunung. Kenapa energi spiritualnya sangat kuat? Mana perisai energiku? Perisai kelas A kok rapuh seperti kertas. Petarung kelas E ternyata cuma segini saja. Mana mungkin? Padahal Sean itu petarung kelas E. Kenapa bisa terpental cuma sekali tampar? Kekuatan Shen Xu. Apa dia juga kelas E? Tidak. Kelas A biasa tak mungkin bisa melibas sesama kelas A. Mana aura pelindungku? Kenapa aura kelas A serapuh kertas? Petarung kelas E, cuma segini kemampuanmu. Bagaimana mungkin? Sean itu petarung kelas E. Kenapa bisa terpental cuma kena tampar? Kekuatan Shen Xu. Apa dia juga kelas E? Tunggu dulu. Kelas E biasa? Mustahil bisa melibas sesama kelas E. Untung saja kemarin aku nggak cari mati dengannya. Kalau tidak, nasibku bakal lebih tragis dari Sean. Tuan Sean, kenapa bisa begini? Dia kan anggota kelompok naga tersembunyi. Itu kekuatan super. Sean itu petarung berkekuatan super, apalagi tipe penyembuh yang langka. Pantas saja dia berani sombong. Ternyata punya kekuatan untuk bertahan hidup. Kekuatan penyembuh lumayan menarik juga. Sayangnya masih nggak seberapa. Kamu sebenarnya apa tingkat kekuatan? Kenapa kamu bisa menembus aura pelindungku? Bahkan melibas energi spiritualku? Tingkat kekuatan? Kamu belum pantas untuk tahu. Tapi tenang saja. Kekuatan supermu nggak akan bisa menyelamatkanmu hari ini. Jangan bunuh dia. Kelompok naga tersembunyi sulit dihadapi. Nggak heran dia berani sesombong itu. Ternyata punya kekuatan khusus untuk bertahan hidup. Kekuatan penyembuhan. Lumayan menarik juga. Sayangnya masih belum sebanding. Kamu sebenarnya apa tingkatanmu? Kenapa bisa menembus aura pelindungku? Bahkan bisa menindas energi spiritualku? Tingkatan. Kamu belum berhak tahu. Tapi tenang saja. Kekuatanmu itu nggak akan bisa menyelamatkanmu hari ini. Jangan bunuh dia. Kelompok Qianlong nggak bisa sembarangan dilawan. Tidak, kekuatanku. Apa yang kamu lakukan padaku? Melakukan apa?
Tentu saja memberitahumu akibat mencari masalah denganku. Aku cuma pensiun 3 tahun saja. Kapan muncul pemuda sehebat ini? Remaja belasan tahun di puncak level A. Ini beneran gak masuk akal. Aku di level A sebelum usia 40 saja sudah dibilang jenius. Apa bocah ini sudah berlatih sejak dalam kandungan? Shensu, hari ini aku mengaku kalah. Gimana kalau masalah keluarga Ye kita anggap selesai? Gimana kalau aku bilang gak mau? Aku anggota kelompok Qianlong. Lencana Zulong ada di sini. Sean, nomor 36 dari Qianlong. Kerahkan seluruh kekuatan resmi kota Bochang. Habisi Shensu. Itu perintah pemenjaraan, Pak Sen. Tolong pikirkan baik-baik. Membunuh Sean akan membuatmu jadi buronan. Kamu nggak akan bisa tinggal di Bocheng lagi. Cuma sebuah rencana, tapi bisa mengerahkan semua kekuatan. Kelompok Qianlong ini lumayan juga ya. Sehebat apapun kamu cuma petarung biasa. Mau melawan seluruh negara? Aku bahkan punya wewenang untuk menghancurkan Bocheng. Ada banyak bom yang ditanam di bawah kota. Begitu diledakkan, jutaan orang akan mati bersamamu. Sean, kamu gila ya? Gimana bisa lencana Zulong dipakai orang gila sepertimu? Ini namanya mau menghancurkan Bocheng. Sean, kamu sudah tidak pantas memegang token Zulong lagi. Siapa ini? Cepat sekali. Token tingkat surga ada di sini. Semua wewenangmu akan dibatalkan. Tuan Shensu adalah orang yang ditunjuk langsung Ketua Zhang, Instruktur Qianlong nomor 49. Token tingkat surga, Instruktur Qianlong nomor 49. Wanita tadi bilang dia adalah instruktur tim Qianlong. Pantas saja Tuan Shen tidak mempedulikan Sean. Token Zulong apa? Di depan Tuan Shen sama sekali tidak ada harganya. Si gila ini berani jadikan seluruh kota Bo sebagai taruhan. Jangan sampai dia lolos. Instruktur Qianlong. Identitas ini lumayan juga. Sepertinya aku tidak perlu jadi buronan lagi. Malah bisa balik menghajar si gila ini. Instruktur Shen, saya yang buta. Sean siap menerima hukuman. Bakatku, kekuatan superku. Selamat, host berhasil melahap kemampuan khusus. Vitalitas tanpa batas. Konsumsi 100.000 poin dupa bisa meningkatkan kemampuan khusus. Vitalitas tanpa batas menjadi level tertinggi teknik Dewa Kebangkitan. Kemampuan teknik Dewa Kebangkitan bisa membangkitkan jasad yang mati dalam 3 hari. Konsumsi 100.000 poin dupa. Apakah ingin tingkatkan ke level maksimal? Tingkatkan, harus ditingkatkan. Selamat! Tuan rumah berhasil melahap kemampuan khusus vitalitas tanpa batas. Mengonsumsi 100.000 poin dupa dapat mengubah kemampuan khusus vitalitas tanpa batas menjadi level tertinggi teknik Dewa Kebangkitan. Kemampuan teknik Dewa Kebangkitan dapat membangkitkan jasad makhluk yang mati dalam 3 hari. Konsumsi 100.000 poin dupa, apakah ingin ditingkatkan ke level sempurna? Tingkatkan. Harus ditingkatkan. Gue menyerah. Terserah organisasi mau apa. Rasa kopi ini gak seharum teh gandum buatan Sinar. Fashion. Identitas Anda sudah dipindahkan ke lencana nada leluhur tingkat surga ini. Semua akses bisa digunakan. Atasan kalian ternyata berani modal besar juga. Saya tersembunyi nomor 4. Hanya salam, instruktur. Kali ini saya asisten pribadi Anda akan diboceng untuk membantu pekerjaan Anda. Kenapa pilih gue? Kasih gue lencana tingkat surga. Terus suruh gue atur semua anggota. Ini agak berlebihan sih. Seluruh rencana naga tersembunyi dirancang oleh guru Sugawi Taoisme. Semua jabatan dan kode nama sudah ditentukan oleh takdir. Dalam ramalan itu, Anda satu-satunya orang yang cocok di posisi ini. Seni ramalan. Setelah kebangkitan energi spiritual dunia ini, bahkan kesaktian Taoisme pun muncul. Orang-orang di ruang rapat tadi akan saya suruh tanda tangan surat kerahasiaan identitas Anda takkan terbongkar. Kedua kartu identitas bisa dipakai normal. Oh ya, tadi lu bilang lu asisten gue. Iya, benar. Bertugas membantu urusan harian Anda. Bawa kartu ini dan beli mobil. Mulai hari ini, tugas antar jemput adik gue sekolah. Jadi tugas lu bisa nyetir kan? Bisa.
Gue ini anggota tim naga tersembunyi, petarung tingkat B, bukan sopir pribadi loh. Ini beda banget sama tugas bantuan yang dibilang atasan. Tai telah gugur. Guru besar akan turun tangan sendiri. Sepertinya ini masalah besar. Kakak seperguruan Guang Chengzi, kenapa membunyikan lonceng emas? Ada kejadian besar apa? Adik seperguruan Zia, duduklah dulu. Tunggu yang lain berkumpul. Guru besar akan menjelaskannya nanti. Suasana hari ini tidak beres. Mungkinkah terjadi sesuatu? Masalah besar terkait Sekte Chan. Tunggu guru besar datang, baru tahu. Sambut kedatangan sang orang suci. Murid memberi hormat pada guru. Berdirilah semua. Kalian pasti sudah sadar ada satu murid yang hilang. Tadi pagi, jiwaku berkelana di langit. Saat aku sadar kembali, Tai sudah gugur. Jiwa dan raganya musnah. Bahkan, aku tak bisa menghidupkannya. Apa? Adik seperguruan Tai mati? Siapa berani sentuh Dewa Sekte Chan? Kita harus segera balaskan dendam Tai. Yang membunuh Tai adalah raksasa manusia. Shen Xu meski kekuatannya dangkal, tapi dia punya trik licik. Aku akan segera urus daftar dewa kalian. Tenanglah untuk sementara waktu. Kami patuhi perintah guru. Siner, ayo kita ke sekolah. Ucapkan dadah pada kakak. Dadah, kakak. Waktunya pergi ke negeri Lilliput. Terakhir kali aku membunuh Tai. Entah bagaimana sekarang keadaan di dunia itu. Dua adik seperguruan. Katakan saja apa yang ingin kalian katakan. Dong Tian, kau tahu malapetaka Fengshen sudah dekat. Pengesahan daftar Fengshen sudah mendesak. Sebagian besar murid istanamu tidak ada. Bagaimana daftar ini bisa ditandatangani? Murid Sekte Jieku pergi menemui teman lama dari neraka, bukannya melarikan diri. Justru Sekte Chan kalian keluarga Neza tiba-tiba menghilang dari daftar Fengshen. Bagaimana penjelasannya? Cari beberapa muridmu untuk mengisinya. Atau kita tentukan ulang daftar namanya. Pilih salah satu. Jutaan klan siluman muncul di dunia. Kebetulan jadi alasan murid-murid untuk malas-malasan. Ingin muridku masuk daftar demi menanggung malapetaka kalian? Jangan harap. Kau sengaja mengacaukan situasi. Murid-muridku hanya setia kawan saja. Justru kakak seperguruan, bahkan orang di daftarmu sendiri tidak bisa dijaga. Malah menyalahkan orang lain. Bagus. Bagus sekali. Daftar Fengshen ini, hari ini tidak usah ditandatangani dulu. Shen Xu, ini semua ulahmu. Hutang ini, urusan kita belum selesai. Guang Chengzi, sampaikan perintah. Gunakan perjamuan kolam giok Ibu Suri. Undang Shen Xu ke pesta. Pimpin semua murid generasi kedua Sekte Chan. Pasang jaring maut di mana-mana. Cari kesempatan untuk membunuh Shen Xu. Murid laksanakan perintah. Kamu siapa? Dewa Shen Xu. Aku Guang Chengzi. Murid utama 12 Dewa Sekte Chan. Kedatanganku untuk mengantar undangan. Sekte Chan Kolam Giok akan mengadakan pesta persik, mengundang Anda ke perjamuan. Dewa Shen Xu. Aku adalah Guang Chengzi. Murid utama 12 Dewa Chan Jiao. Kedatanganku kali ini untuk mengantar undangan dari Chan Jiao Yaoqi akan mengadakan perjamuan persik, mengundang Anda untuk hadir. Chan Jiao, bukankah ini jelas-jelas sebuah jebakan? Yuan Sitianzun, si rubah tua itu, akhirnya dia tidak tahan lagi dan mulai bertindak. Baik, aku mengerti. Guang Chengzi Ondo Dui. Sepertinya beberapa hari ini aku harus berlatih dengan sungguh-sungguh. Selamat kepada Tuan. Kultivasi Anda meningkat ke puncak Dewa Emas. Mantap. Selangkah lagi akan menjadi Dewa Emas Daluo. Kaisar Agung Hautian, kau terus mengejarku, seorang dewi. Jika ini tersebar, apa kau tidak takut mempermalukan langit? Dewi yang cantik, aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Ikutlah denganku ke Istana Langit. Kujamin kau akan hidup bergelimang harta. Dewi Guangha, Chang'e, menghadap Tua. Kau mengenalku? Saat Anda memurnikan bintang Taiyin, aku sudah merasakannya. Anda adalah penguasa bintang Taiyin, berarti Anda adalah tuanku.
Tuan, Haotian sudah mengejarku selama 3 hari penuh. Dia bahkan mencoba melecehkanku. Kumohon, berikan keadilan untukku. Tenang saja, selama ada aku di sini, tidak akan ada yang berani mengganggumu. Saya Hao Tian sudah lama mendengar nama besar Dewa Shenshu. Begitu bertemu hari ini, ternyata memang sangat gagah perkasa dan sungguh luar biasa. Dewa, ampuni nyawa saya. Aku hanya bercanda dengan sang peri. Sama sekali tidak ada niat jahat. Ya Tuhan, penguasa langit sampai berlutut pada tuanku. Hao Tian, dulu kau mengeluarkan surat buronan untukku. Sekarang kau malah mempermainkan orangku. Katakan, bagaimana kita selesaikan urusan ini? Hari ini, aku harus memerasmu sampai habis. Dewa Shenshu, saya salah. Saya tidak berani lagi tidak sopan pada Peri Guanghan. Surat buronan itu hanya kesalahpahaman. Saya akan segera membatalkannya. Tolong ampuni saya kali ini. Dewa, di labu ini ada 81 butir pil emas 9 putaran. Dan giok ini berisi teknik rahasia 89. Anggaplah ini sebagai tanda permintaan maaf saya. Mohon terimalah. Lumayan tulus juga. Selamat, Tuan mendapatkan teknik rahasia 89, serta 81 butir pil emas 9 putaran. Teknik ini memang sangat kuat. Hari itu, saat aku mengambil gada penendang samudra, tak sengaja melepaskan jutaan kaum siluman. Takdir, ini semua sudah takdir. Tidak ada hubungannya dengan Anda, Dewa. Anda menyelamatkan rakyat di gerbang centang. Anda adalah dewa sejati pelindung dunia. Penampilanmu yang sekarang baru terlihat seperti penguasa 3 alam. Pulanglah dan lepaskan kaum naga dulu. Batalkan surat buronannya. Saya akan segera melaksanakannya. Tuan, Anda hebat sekali. Bahkan Haotian pun begitu hormat pada Anda. Dia hanya tahu diri saja. Bukan cuma dapat pil dan teknik sakti, tapi juga dapat kaki tangan di langit. Untung besar kali ini. Tuan, Anda hebat sekali. Bahkan Haotian pun begitu hormat. Dia cuma tahu diri saja. Bukan cuma dapat pil dan jurus, tapi juga dapat agen surga. Untung besar kali ini. Rekan dari Istana Yushu, apa kabar kalian? Kota Yi Chunren tidak kelihatan. Tak perlu repot, Cingdi. Galak amat, tidak boleh bicara ya. Turut berduka. Jangan diladeni. Hari ini tujuannya bunuh Shenshu. Guru mengawasi dari bayangan. Jangan sampai ada kesalahan. Kematian Taiyi memalukan Chan Jiao. Hari ini, Shenshu harus hancur selamanya. Kenapa Shenshu belum datang? Formasi Chan Jiao sehebat ini, mungkin dia takut datang. Wajar kalau Shenshu takut. Berani melukai orang Chan Jiao pasti akan menghabisinya. Inikah Shenshu? Lebih besar dari legenda. Ini dewa kuno ya? Mana mungkin dia benar-benar datang. Selamat datang, Dewa Kuno Shenshu. Kehadiran Dewa Agung di sini benar-benar berkah bagi Hao Tian. Kau Hao Tian sudah bersekongkol dengan Shenshu. Pengkhianat. Katanya penguasa 3 alam, ternyata cuma budaknya Shenshu.
Dia dari bintang Taiyin, peri Chang'e dari istana Guanghan. Kecantikan ini, dewa pun takkan sanggup menahannya. Terima kasih atas hadiahnya, Tuan. Aku juga ingin jadi persik yang digigit Chang'e itu. Dewa Shenxu, jago banget ya. Pantas saja peri Chang'e mau mengikutinya. Selamat! Host mendapatkan 689.544 poin dupa dikali 4. Para dewa ini lucu sekali. Memberiku poin dupa sambil meneteskan air liur. Rasanya seperti akan menerobos. Baru beberapa hari lalu mencapai puncak Qingxian. Sekarang sudah mau menembus Daluo Qingxian. Selamat host mengkonsumsi 29 jidou Jingbaizhou Ximiliong Angua Persik Kuishui. Kultivasi meningkat hingga 99%. Mengkonsumsi 5 ring guci embun dio. Kultivasi meningkat hingga 150%. Memasuki status kekuatan sihir mendidih. Pasti berhasil. Tekanan ini, apa dia akan menembus ke Hunyuan atau Semisin? Ini terlalu mengerikan. Saat ini, Iblis Langit sedang menerobos. Dia tidak bisa fokus ke hal lain. Manfaatkan kesempatan. Iblis Langit melukaiku. Adik seperguruan Tai, hari ini, aku Guang Chengzi akan membuat perhitungan dengan... Tuan, hati-hati! Itu kipas 5 api 7 unggas, api suci yang bisa melelehkan segalanya. Gawat, segel Fantian ditambah 5 api. Kali ini Shenxu dalam bahaya. Itu kipas 5 api 7 burung, api suci yang bisa melelehkan segalanya. Habislah sudah. Segel pempaling langit ditambah 5 api. Shenxu dalam bahaya kali ini. Selamat, kultivasi Tuan telah menerobos mencapai tahap menengah Dewa Emas Daluo. Ini, kesadaran suci ini, bahkan lebih kuat dari orang suci. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa sekuat ini? Guang Chengzi, Qingde Tianzun, menyerangku saat aku sedang menerobos. Kalian Sekte Chan, ternyata benar-benar pintar main licik ya? Tidak mungkin. Dia ternyata menerobos secepat ini. Bagaimana bisa? Dia itu sebenarnya monster apa? Sekarang baru tahu rasa takut, sudah terlambat. Kami sungguh buta. Tidak tahu dewa sejati kuno telah datang. Mohon dewa ampuni kami. Selamat, Tuan mendapatkan 145.655 poin dupa dikali 4. Sembah sujud para dewa memang beda. Ingin menguji kemampuanku?
原始天尊pun tak berani lawan langsung. 3 alam ini mulai sekarang. Aku yang berkuasa. Saat menyerangku tadi sombong sekali. Kenapa sekarang jadi loyo semua? Tekanan ini, aku seperti terjebak di lumpur. Bahkan menggerakkan jari pun sulit. Kenapa Randeng dan yang lain mundur? Apa mereka mau jadi pengecut dan membiarkan kami berdua yang menanggung? Sombong banget pas nyerang gue tadi. Kenapa sekarang malah loyo begini? Tekanan ini, aku seperti terjebak di lumpur. Gerakin satu jari saja susah sekali. Kenapa Randeng dan yang lain malah mundur? Mereka mau jadi pengecut ya? Biarkan kita berdua yang menanggungnya. Guang Chengzi, Dao De Tianzun, kalian berdua yang tak tahu malu, menyerahlah. Kena batunya, aku menyerah. Ada guru di sini, dia takkan berani membunuhku. Tahu begini, aku tak usah ikut menyerang. Kalian sebagai murid orang suci, tindakan kalian pantas dihukum mati. Demi menghargai Yuan Shi Tianzun, kalian akan dimasukkan ke penjara langit dulu. Nanti akan diputuskan oleh Dewa Shensu. Puas, sangat memuaskan. Dulu kalian mengabaikanku, sekarang ku buat kalian berlutut tak berdaya. Tak perlu menunggu nanti. Langsung dibunuh begitu saja. Bahkan murid orang suci pun tak diberi ampun. Kejam sekali. Ini bukan seperti dewa kuno, tapi lebih seperti dewa pembantai kuno. Dengan dukungan Sensu nanti, Sanjing takkan berani lagi menjadikanku boneka. Kayangan akhirnya benar-benar di bawah kendaliku. Lebih baik aku diam saja. Jangan sampai kena masalah. Gawat, harga diri ajaran Chan hancur hari ini. Kita takkan bisa menoleh lagi di 3 alam. Hao Tian sudah mendapat sandaran kuat. Apa kita sebaiknya juga... Harus. Ternyata mendekati Sensu adalah jalan terbaik. Nanti kita harus terus mengikuti dewa. Jangan sampai salah pilih pihak lagi. Selamat. Anda telah memusnahkan Guang Chengzi dan Dao De Tianzun, merebut sebagian keberuntungan ajaran Chan. Mendapatkan pusaka Hou Tian, segel Fantian, dan kipas 5 api 7 burung. Tingkat integrasi dunia saat ini 10%. Perjamuan Youqi ini tidak sia-sia. Selanjutnya, biar Yuan Shi Tianzun tahu akibat jika berani mengusikku. Gawat, muka Sekte Chan hari ini benar-benar tercoreng. Gak bakal bisa angkat muka lagi di 3 alam. Hao Tian sudah cari sandaran kuat. Apa kita juga harus... Wajib itu. Ternyata cari muka ke Shenshu itu jalan yang benar. Nanti harus terus ikuti Dewa Langit. Jangan sampai salah pilih kubu lagi. Selamat Tuan telah menghabisi Guang Chengzi, Dao De Tianzun, merebut sebagian keberuntungan Sekte Chan, mendapatkan harta karun Hou Tian, segel pembalik langit, dan kipas 5 api 7 burung. Tingkat integrasi dunia saat ini 10%. Nggak sia-sia datang ke perjamuan Youqi ini. Selanjutnya, waktunya Yuan Shi Tianzun tahu akibat kalau berani macam-macam denganku. Shenxu ini benar-benar dewa kuno yang asli. Kekuatan batinnya tadi bahkan gak kalah dariku. Guru, Paman Guru Yuan Shi mengundang Anda ke Istana Yushu. Katanya ada hal penting yang ingin dibicarakan. Beritahu Paman Guru, Guru sedang meracik pil, gak bisa ditinggal. Oh ya, bawa 81 labu pil emas 9 putaran di ruang pil. Kirimkan ke Bintang Tain. Guru, tapi setiap labu isinya ada 81 butir pil loh. Kalau disuruh kirim, kirim saja. Baik, murid segera laksanakan. Bintang Tain, itu wilayah Dewa Shensu. Apa Guru bermaksud mencari muka pada Shensu? Tuan, lihat, apa tarianku bagus? Bagus. Dibandingkan penari Youqi, tarianmu jauh lebih indah. Mulai hari ini, aku akan bersemedi di angkasa luas untuk sementara. Jiao, meskipun ilmumu berasal dari leluhur Dao, tapi itu belum sempurna. Saat Guru bersemedi, aku akan bantu menyempurnakannya. Terima kasih, Guru. Murid akan segera mencatat ilmunya di slip Jiao. Bagus, ilmunya aku terima. Aku akan segera kembali. Chang'e, kamu dan Qiao jaga Bintang Tain baik-baik ya. Balik dari dunia Fengshen, capek banget. Tidur dulu buat pulihin tenaga.
Ketua Zhang, hari ini Shensu di rumah seharian. Belum ada perkembangan baru. Aku akan terus mengawasi. Kamu, ngapain kamu di sini? Aku suruh kamu di rumah buat jadi asisten, bukan jadi mata-mata. Aku cuma lapor soal kerjaan. Info soal Anda semuanya nggak penting kok. Aku tahu. Kalau enggak, tulangmu sudah jadi abu sekarang. Kalau dihitung-hitung, waktunya Sean mati sudah tiba. Waktunya Sean mati? Kerja yang benar buatku. Aku nggak bakal pelit sama kamu. Tapi kalau berani nggak setia, nggak ada yang bisa selamatin kamu. Ketua, Shenxiu minta aku sampaikan waktunya Sean mati sudah tiba. Aku nggak begitu paham maksudnya. Sean mati di RS hari ini karena jantungnya pecah. Nggak nyangka itu ulah Shenxiu. Kekuatannya lebih mengerikan dari yang kubayangkan. Ketua, aku juga bisa merasakannya. Dia kuat banget. Yao, aku tahu tekanan di sisinya besar. Tapi dia punya prinsip. Tetaplah di sisinya. Ini kesempatan buatmu. Aku mengerti. Kupikir dia cuma pemuda penuh gairah yang bakal tertarik padaku. Sekarang aku baru tahu. Pikirannya nggak bisa ditebak. Dua pusaka ini cuma seukuran telapak tanganku. Tapi ini sudah lebih dari cukup. Pelatih Shen, Ketua Zhang kirim pesan. Dua benda ini ukurannya cuma seukuran telapak tanganku. Tapi buat dipakai, sudah lebih dari cukup. Pelatih Shen, Ketua Zhang mengirim pesan. Pengumuman resmi sayembara untuk membunuh tentara bayaran dan mata-mata di Kota Bo, tingkat B, hadiah 10 juta, tingkat A, 50 juta, tingkat S, 100 juta. Wah, ada kabar bagus begini. Dia mengerti. Suruh mereka siapkan uangnya. Baik, saya akan segera melapor ke ketua. 10 orang tingkat B, 2 orang tingkat E, kroco tingkat C dan D. Biar orang lain saja. Aku cuma mengincar ikan besar. Hang Yao, mana pelatihnya? Nggak ikut bergerak bareng. Kemampuan nggak ada, tapi laganya selangit. Padahal cuma anak ingusan, cuma modal kultivasi tingkat A. Mungkin berantem saja nggak bisa. Pasti dia ketakutan, terus sembunyi. Dia, jangan bicara sembarangan. Berhenti berisik, ada 2 tingkat B di mobil depan. Selesaikan dengan cepat, usahakan dapat bonus banyak malam ini. Mereka sudah terpancing. Bunuh para penegak hukum negara naga ini. Rencana pasukan kekaisaran akan makin lancar. Sensor lock dekonstruksi. Teknik pengganti. Nama ninjutsu. Kita dikepung. Orang-orang negara naga yang bodoh. Mati kalian semua! Totalnya 60 juta. Siapa itu? Orang yang akan mengambil kepala kalian. Dan mengambil hadiahnya. Kita dikepung. Orang negara naga bodoh, mati kalian semua! Totalnya 50 juta. Siapa itu? Pencabut nyawa kalian. Gada penenang samudra bukan mainan. Suruhku memakainya untuk menembus langit. Kalian ninja kelas B mau coba menahannya ke... Tidak bisa gerak! Senjata apa ini? Kenapa tekanannya begitu mengerikan? Membunuh Jonin kelas B. Kultivasi bertambah 0,00001%. Dikali 6, gunakan 60.000 poin pemadam. Untuk menguasai teknik pengganti, Odama Rasengan, dan Hachimonton Kou sampai sempurna. Pelajari semua. Zhenqi, Yingqi. Semuanya berasal dari energi spiritual. Cuma beda nama saja. Kekuatan abadi milikku bisa ganti atribut sesuka hati. Belajar jutsu ini seperti pakai cheat saja. Siapa pakar hebat ini? Menghabisi 6 ninja kelas B seketika. Gampang banget. Dia terlihat belum genap 20 tahun, kan? Han Yao lapor pada pelatih. Pelatih? Dia itulah atasan langsung yang berumur 16 tahun. Tadi aku bilang dia tidak bisa berantem. Ini sih dewa perang. Tim naga tersembunyi secepat 26, 20 tiju, Liu Sanxing, Zhou Hai, Zhou Yang lapor pelatih. Ingat hitung bonusku, 60 juta. Tidak kurang sepeser pun. Siap pelatih. Akan segera saya laporkan. 1 kelas B, 3 level A awal. Semua punya kekuatan super, tapi dipermainkan mata-mata negara Saimeng. Benar.
Kami yang teledor. Kalau bukan aku yang turun tangan, kalian semua pasti mati di sini hari ini. Denda Hanyao 10 juta. Kalian bertiga masing-masing 50 juta. Anggap saja pelajaran kecil. Satu tingkat B, Sam tingkat E. Awal semua punya kekuatan. Tapi dipermainkan mata-mata Saimeng. Iya, kami yang ceroboh. Kalau bukan aku yang turun tangan, kalian semua sudah mati di sini. Denda Hanyao 10 juta. Kalian bertiga masing-masing 50 juta. Anggap saja pelajaran kecil. Denda? Nominal ini bukannya standar hadiah pembunuhan. Ini sih bukan denda. Ini meminta uang tebusan nyawa. 50 juta. Butuh berapa lama buat nabung? Mengerti? Orangnya mana? Benar-benar sakti. Jangan cuma bengong, cepat buru mata-matanya. Kalau enggak, denda pun enggak sanggup bayar. Pembunuh misterius ini, selain instruktur Shen, siapa lagi? Pembunuh misterius ini, selain instruktur Shen, siapa lagi? Berkat Direktur Limo, kali ini kita bisa bongkar semua rahasia pejuang negara naga. Kameda-san, kali ini kalau berhasil temukan si jenius negara naga itu, kamu bakal dapat jasa terbesar. Orang negara naga masih sibuk lawan siluman kecil di luar kota. Mana sangka kalau di asosiasi sudah sejak lama kita tanam mata-mata. Terima kasih atas apresiasinya. Suat kalian kembali nanti, kalian akan jadi pahlawan kekaisaran. Kekaisaran tidak akan mengecewakan kalian. Baik. Ada apa ini? Ketahuan ya. CCTV sudah dimatikan kok. Jangan-jangan liftnya cuma rusak. Bukan liftnya yang rusak, tapi ajal kalian sudah tiba. Siapa itu? Kalau berani, keluar dan lawan 1 lawan 1. Nantangin gue. Emang kalian levelnya? Ada apa ini? Tenaga ninjaku nggak bisa dipakai. Ini aku juga nggak bisa keluarin jurus. Cuma segini kemampuan kalian, berani-beraninya bikin kacau di negara naga. Selamat kepada tuan rumah berhasil membunuh 7 mata-mata, berhasil mendapatkan darah klan ninja misterius, mengaktifkan Kesi Gensai, berhasil mendapatkan Mangekyou Teri I3 Tomoe Ninjutsu, Shinra Tensei, Chibaku Tensei, biaya 3,5 miliar poin dupa untuk dipelajari sampai tingkat sempurna. Apakah ingin segera dipelajari? Apa yang terjadi? Ketahuan. CCTV sudah lama mati. Mungkin saja hanya liftnya yang rusak. Bukan liftnya yang rusak, tapi ajal kalian sudah tiba. Siapa itu? Kalau berani, keluar dan hadapi kami. Menantangku. Apa kalian bantah? Apa yang terjadi? Energi ninjaku tidak bisa digunakan. Ini, aku juga tidak bisa mengeluarkannya. Cuma segini kemampuan kalian, beraninya bikin kacau di negeri naga. Selamat host berhasil membunuh 7 mata-mata, berhasil mendapat dari keturunan Sa Ninja, mengaktifkan batas lini darah, mendapatkan kata Mangekyou 3 Tomoe, Ninjutsu, Shinra Tensei,
Chibaku Tensei. Biaya 35 miliar poin dufa. Bisa dipelajari hingga tingkat sempurna. Pelajari sekarang. Tentu saja. Gila. Jika kedua ninjutsu ini mencapai puncak, bisa menandingi kesaktian aliran Tao. Untungnya, mereka baru tingkat dasar. Cari uang jadi gampang banget begini. Instruktur Shen membunuh 2 level A sendirian. Kekuatan tempur ini benar-benar tidak masuk akal. Kita saja susah payah lawan level B. Dia bunuh level A seperti memotong sayur. Menurut kalian, apa instruktur Shen sudah level S yang bisa membentuk tangan esensi sejati? Kita lihat ke lokasi dulu. Tingkat kekuatan ini, bahkan aku pun belum mencapainya. Anak muda ini malah sudah mencapainya duluan. Dengan adanya orang ini, negeri naga kita bisa menguasai dunia. Sebarkan perintah, lindungi Sensu sekuat tenaga. Jangan biarkan terjadi kesalahan apapun. Negara Saimeng benar-benar malang. Kita ke sana sekarang, cuma cari mati. Sudahlah, jangan cari masalah dengan negara naga dulu. Cari kesempatan dari tempat lain saja. Sudah kubilang cara ini nggak bakal berhasil. Sekarang seluruh dunia menertawakan kita. Tuan Kota Tenglan, sekarang bagaimana? Pertama, jangan akui kalau kita yang kirim mereka. Kedua, jalin hubungan baik dengan negara nada, terutama dengan ahli tingkat S itu. Diam. Tenglan Yue, dia sudah membunuh prajurit kekaisaran kita. Kamu malah mau berteman dengan pembunuhnya. Prajurit yang kamu latih? Cuma orang bodoh yang gak paham rahasia langit. Kita harus menemukannya sebelum negara lain. Itulah kunci untuk membalikkan keadaan. Ucapan Tuan Kota ada benarnya. Kalau melawan negara naga sekarang, kita nggak akan sanggup. Tapi dia yang membunuh ahli tingkat A kita. Berteman dengannya bisa bikin kita malu. Apa harga diri lebih penting dari masa depan kekaisaran? Begitu kita dapat bantuan ahli itu, seluruh dunia akan tunduk pada kita. Baik. Lakukan sesuai ucapanmu. Ahli tingkat S negara naga, ku harap kau mengerti soal keuntungan. Bikin keributan sebesar ini, tahu gitu, mending lebih low profile. Tapi baguslah kalau orang asing itu jadi tenang. Waktunya pulang menemui Chang'e dan Ibu Ratu Yaoji. Ahli S-kelas dari negara naga, ku harap kau tahu apa yang menguntungkan. Bikin keributan besar begini, tahu gitu aku lebih rendah hati. Tapi baguslah kalau orang asing itu sudah tenang. Saatnya kembali menemui Chang'e dan Yaoji Jimmy. Tempat ini lebih nyaman dari ruangan ber-AC. Sensasi energi spiritual meresap ke tubuh. Mantap. Selamat kepada Tuan. Kultivasi Anda berhasil menembus puncak Daluo Jinxian. Langsung naik 2 tingkat kecil. Waktu di negeri Liliput berjalan cepat. Energi spiritual bintang ini ternyata sudah terkumpul banyak ya. Hamba menghadap Tuan. Murid menghadap guru. Bangunlah. Aura guru meningkat lagi. Sekarang, sepertinya tingkat setengah suci pun bukan tandingan Anda lagi. Ini semua hanya masalah sepele. Tuan, ini hadiah dari para dewa. Daftarnya sudah ada dalam ingatan ilahi. Orang dari Sekte Chan dan Sekte Barat. Tidak ada satupun ya. Ini pil emas 9 putaran dari Tai Shang Lao Jun. Kau pegang dulu. Masih ada 1 labu lagi. Kau dan Chang'e antarkan bersama untuk Neza. Terima kasih, Guru. Siap laksanakan. Mengirim pil dengan meriah begini, tujuannya agar 3 alam tahu Lao Jun berada di pihakku. Neja, kau asli orang Sekte Chan. Kau bisa jadi dewa jika berjasa di perang penobatan. Kenapa malah ikut si iblis langit Sensu? Omong kosong. 3 tahun lalu, aku sudah putus hubungan dengan Sekte Chan. Aku adalah pelayan Dewa Sensu. Takkan pernah masuk daftar penobatan. Dikasih hati malah minta jantung. Tundukkan dia. Serangan mendadak. Licik sekali. Pangeran ketiga, hati-hati. Berhenti.
Aura guru meningkat lagi. Sekarang, sepertinya bahkan semi-sane bukan lagi tandingan Anda. Semua ini hanyalah hal sepele. Tuan, ini hadiah dari para dewa. Daftarnya sudah ada dalam ingatan ilahi. Orang-orang Chanjiao dan Sekte Barat, tak ada satupun ya. Ini pil emas 9 putaran dari Taishan Laojun. Kau pegang dulu. Ada satu labu lagi. Kau dan Chang'e berikan bersama pada Neza. Terima kasih, guru. Siap, dilaksanakan. Mengirim pil secara besar-besaran. Tujuannya agar 3 alam tahu Laojun memihak padaku. Nechakao, aslinya orang Chanjiao, berjasa di Perang Dewa, bisa jadi abadi. Kenapa ikut iblis langit Sensu? Ngomong kosong. 3 tahun lalu, aku sudah putus hubungan. Aku pelayan Dewa Sensu. Takkan masuk daftar dewa. Dikasih hati minta jantung. Tekan dia. Serangan licik. Brengsek. Pangeran ketiga, hati-hati. Berhenti. Ibu Suri Yaoqi kau berkhianat. Membantu iblis langit melawan Chanjiao. Tak takut kena kutukan. Aku sudah lama berguru pada Shenshu, melukai pelayan guruku. Hari ini, kuhancurkan kultivasimu. Main keroyokan. Kalian tak pantas jadi dewa. Kalian bermusuh dengan Chanjiao. Cepat atau lambat akan musnah. Berani mengusik orangku. Mati. Tidak mungkin. Bagaimana dia tahu secepat ini? Apakah itu tangan Tuan Dewa? Isu Dewa Senshu. Tuan Dewa menampakkan diri. Hormat pada Dewa Shensu, mohon perlindungan Tuan Dewa. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa tahu secepat ini? Apa ini tangan Dewa Agung? Ini Dewa Senshu. Dewa Agung telah menunjukkan kekuatannya. Hormat kepada Dewa Shenshi, mohon perlindungan Dewa. Beraninya menyentuh orangku. Kau pikir aku cuma pajangan? Salam tuanku, murid menghadap guru. Selamat, Inang mendapatkan 1.349 nilai dupa. Nilai dupa di gerbang centang banyak sekali sekarang. Masih berani pura-pura mati. Kau pikir bisa selamat dengan bersembunyi? Selamat, Inang berhasil membunuh pendeta Randeng. Kultivasi meningkat 0,01%. Selamat, Inang mendapatkan pusaka Siantian Penggaris Qiankun. Pusaka Siantian Lampu Liuli. Selamat, Inang telah merampas sebagian keberuntungan ajaran Chan dan Barat. Tingkat fusi dunia meningkat menjadi 13%. Tak disangka, si tua Randeng ini bersekongkol dengan ajaran barat. Membunuhnya malah dapat keberuntungan dan tingkat fusi sepadan. Ingat ini, orang yang ingin kubunuh, tak ada yang bisa melindunginya. Hormat melepas dewa. Hormat melepas guru. Apa Dewa Shenshi benar-benar dewa iblis chaos? Dia bahkan punya pil emas 9 putaran. Pasti itu pemberian orang suci Tai Ching. Dia jelas-jelas membantu Dewa Shenshi. Bagus. Hebat sekali kau, Dewa Sensu. Hebat sekali kau, Tai Ching. Gada emas itu pasti kalah jika diadu keras.
Formasi labirin, pembunuh, dan pertahanan baru, mantap. Orang nomor 1 di jalan kebenaran dunia Feng Shen cuma Tong Tian, nggak ada yang lain. Kalau dia nggak kasih, jangan salahkan aku kalau bertindak kasar. Hati nggak tenang. Coba ku hitung dulu. Si bocah Shensu ini mau apa? Awalnya aku mau dia datang memohon padaku, lalu menghasutnya bertarung dengan Yuan Shi. Sekarang malah begini. Seluruh dunia mengira aku sepihak dengannya. Yuan Shi menarik dukungan, malah menjadikanku tameng di depan. Tapi nggak apa-apa juga. Jalan agung itu Wei. Aku akan lihat saja situasinya. Lihat saja kalian bertarung. Siapa yang berani ganggu khotbahku? Apa si brengsek Yuan Shi itu cari masalah? Aku datang. Aura teratai memenuhi istana. Ternyata Dewa Sensu yang datang. Tekanan ini bahkan lebih ngeri dari hukum langit. Kalau dia injak 2 kali saja, istana Bioku bakal rata dengan tanah. Nggak sangka rekan Sensu datang berkunjung. Maaf Tong Tian gak menyambutmu dari jauh. Mohon maklum. Kalian cepat beri salam pada Dewa Sensu. Kami hormat pada Dewa Agung. Terima kasih Dewa Sensu telah selamatkan jutaan siluman. Budi ini nggak akan terlupakan selamanya. Selamat Tuan mendapatkan 10.030.000. 4.843.2 dikali 10. Bangunlah. Imbalan ini sangat besar. Dia menyinggung begitu banyak pihak, tapi tetap dihormati kaum siluman. Keberaniannya nggak bisa kutandingi. Kedatanganku hari ini untuk mencari ilmu formasi tingkat tinggi. Sangat mendominasi. Selamat host mendapatkan 10.030.000. 4.843.2 dikali 10. Bangunlah. Imbalan ini sangat melimpah. Dia menyinggung begitu banyak pihak, tapi masih bisa disegani kaum siluman. Keberanian ini tak bisa aku tandingi. Kedatanganku hari ini demi jalan formasi tingkat tinggi. Sangat mendominasi. Jika Dewa Agung baru belajar formasi, lebih baik mulai dari dasar saja. Dewa kecil ini sedikit paham. Bisa mengajari Anda dasarnya. Bantu guru keluar dari kesulitan. Pasti ada imbalan besar nantinya. Dewa Agung kuat sekali. Yang aku mau jalan sejati tingkat tinggi, bukan dasarnya. Sekarang, bisa kau berikan? Karena Dewa butuh jalan sejati, Tong Tian bersedia berikan seluruh pemahaman seumur hidup. Tahu diri juga. Selamat host, berhasil bunuh pengkhianat Sekte J, Chang'er Ding Guangxian. Kultivasi meningkat 0,01%. Selamat host merebut keberuntungan Sekte J dan Sekte Barat. Integrasi dunia naik menjadi 14%. Membunuh seorang pengkhianat. Chang'er Ding Guangxian ini sembunyi sangat rapi ya. Tong Tian, kau sebagai orang suci, bahkan tak tahu ada pengkhianat di sisimu. Sialan, Sekte Barat berani menanam mata-mata di sisiku. Padahal aku menganggapnya orang kepercayaan. Puluhan ribu tahun tak pernah curiga. Dewa Agung bahkan bisa melihat pengkhianat. Wawasan ini lebih kuat dari orang suci. Pantas saja berani langsung membunuh Chang'er Ding Guangxian. Ternyata demi membasmi hama bagi Sekte J kita. Tuan Dewa, bahkan pengkhianat pun bisa ketahuan olehnya. Wawasan ini bahkan lebih hebat dari orang suci. Pantas saja dia berani membunuh Raja Abadi Telinga Panjang. Ternyata demi membasmi hama di Sekte J Chow kita. Terima kasih, Saudara Shenshu. Jika saudara ingin belajar teknik formasi, aku pasti akan memberikan semua ilmuku. Bagus, aku mau formasi yang bisa membangun kediaman tingkat tinggi. Jangan coba-coba menipuku dengan ilmu dasar. Tenang saja, saudara. Di seluruh jagat raya ini, keahlian formasiku, selain Guru Hongjun, tak ada yang bisa menandinginya. Ini adalah seluruh pemahaman formasiku. Saudara, dengarkan baik-baik. Ajaran orang suci memang beda kelas. Sepertinya aku mulai memahami dasarnya. Selamat, host mendapatkan pemahaman formasi pemimpin Tong Tian. Gunakan 1 juta poin dupa untuk memahami semuanya. 1 juta poin dupa. Kecil itu, pilih ya. Pemahaman formasi host telah mencapai tingkat master. Beres. Saudara, ini tes kecil yang aku buat.
Jika kamu bisa memecahkannya, berarti kamu sudah benar-benar mahir. Formasi ini, bahkan 3 Dewi Sanxiao pun tak bisa memecahkannya. Tuan Dewa baru saja belajar teknik formasi. Sepertinya bakal kesulitan. Teknik formasi butuh pengalaman, mana bisa langsung hebat seketika. Tuan Dewa memang kuat, tapi bukan berarti ahli memecahkan formasi. Mari kita mulai dari yang satu ini. Ini sudah terpecahkan. Tuan Dewa bahkan tidak pakai tenaga. Cuma 2 coretan. Formasinya langsung lenyap. Kecepatan pemahaman ini bahkan lebih cepat dariku dulu. Ini sudah terpecahkan. Tuan Dewa bahkan tidak pakai tenaga. Cuma coret 2 kali. Formasinya lenyap. Kecepatan pemahaman ini lebih cepat dariku dulu. Berhasil memecahkan formasi pengecoh 5 unsur. Pemahaman ilmu formasi meningkat. Berhasil memecahkan formasi hukuman langit 5 hari tingkat. Pemahaman ilmu formasi meningkat. Ilmu formasi yang memanfaatkan kekuatan alam. Dia bisa menguasainya dalam waktu sesingkat ini. Orang biasa butuh ribuan tahun ke tingkat menengah. Dia ini langsung menuju tingkat master. Memecahkan formasi berantai. 81 formasi dasar. Semuanya sudah dia kuasai. Inikah bakat dewa kuno? Mengerikan sekali. Bintang-bintang mengakui tuannya. Ini fenomena langka milik Grandmaster Formasi. Bahkan orang suci tak bisa memaksa bintang. Tuan Dewa dipilih langsung oleh bintang. Mana mungkin? Pemahaman formasi mencapai tingkat Grandmaster. Bintang biduk mengakui tuannya. Memahami formasi Agung Suanwu Kutub Utara. Mendapatkan sebagian keberuntungan semesta. Tingkat fusi dunia plus 1%. Saat ini 15%. Sembah Dewa Sensu. Sembah Guru Besar Kebenaran. Dewa Shenxu Jalan Kebenaran telah sempurna. Bintang biduk mengakui tuannya. Mulai sekarang, aliran sekte Jie kami mohon bimbingan dari Dewa. Tentu saja, ke depannya, jika ada masalah formasi, cari saja saya. Dengan adanya bintang biduk dan formasi Xuanwu Kutub Utara, pertahanan sudah maksimal. Tapi kekuatan bintang biduk ini hebat. Aku masih harus melatih mereka sedikit lagi. Hebat juga Sensu ini menjadi guru besar formasi. Bahkan diakui bintang biduk sebagai tuan. Tapi bagi seorang suci, ini hanyalah trik murahan. Dewa Shenxu ini ternyata punya kemampuan juga. Jika dibiarkan tumbuh, di masa depan bisa jadi ancaman besar. Rekan ingin melenyapkannya, tapi harus ada alasan yang kuat. Aku sudah meramalnya. Sensu adalah dewa iblis kuno. Jika tidak melenyapkannya, dunia pasti akan hancur lebur. Mengundang kalian berdua hari ini, tepatnya untuk membahas rencana pembasmian iblis. Membasmi iblis dan menjaga jalan adalah misi generasi kita. Tapi Sekte Barat letaknya jauh, benar-benar di luar jangkauan kami. Ingin membantu, tapi tak mampu. Sangat ingin, tapi tak mampu. Jika kalian bersedia membantu, setelah ini berhasil, Sekte Barat boleh di Kunlun menyebarkan ajaran. Itu bagus sekali. Campur Sekte Barat kami pasti bisa mengenai Shensu. Akhirnya bisa menyebar ajaran ke timur. Hidup di tanah gersang, aku sudah muak. Kalau begitu, tak perlu cari hari lain. Mumpung dia belum menguasai bintang biduk, segera lenyapkan dia. Hari ini aku mengundang kalian berdua, tepatnya untuk merundingkan rencana pembasmian iblis. Membasmi iblis dan membela kebenaran adalah misi generasi kita. Tapi Sekte Barat sangatlah jauh sungguh di luar jangkauan kami. Ingin membantu, tapi tak berdaya. Sungguh tak berdaya. Jika kalian bersedia membantu setelah urusan selesai, Sekte Barat boleh di Kunlun menyebarkan ajaran
Bagus sekali. Kalau begitu cambuk Sekte Barat, kami pasti sanggup menghajar Shensu. Akhirnya bisa menyebarkan ajaran ke timur. Hidup di tanah gersang itu sudah membuatku muak. Kalau sudah begitu, kurasa tak perlu menunggu hari lain. Mumpung dia belum menguasai 7 bintang biduk, kita harus melenyapkannya. Siapa berani lukai dewa? Hadapi kami dulu. Hong Tian, kau biarkan iblis Shensu mengacaukan langit dan bumi. Hari ini, aku dan 2 rekan barat datang demi membasmi iblis dan membela kebenaran. Yuanshi, Dewa Shensu adalah master sejati pilihan bintang biduk, bukan dewa iblis manapun. Jika kalian bersikeras menyerang, berarti kalian memusuhi sekte Jieku. Rekan Tong Tian, orang bijak tahu kapan harus menyerah. Selama Shensu belum dilenyapkan, dunia takkan pernah tenang. Jangan menghalangi atau jangan salahkan jika kami bertindak kasar. Aku bahkan belum membahas kalian. Berani-beraninya menaruh mata-mata di sekte Jie. Hari ini akan kubalas semuanya sekaligus. Yuanshi, jika kau memihak mereka, berarti kau adalah musuhku. Salahkan saja kebodohanmu itu. Jangan banyak bicara lagi dengannya. Lantang! Ketua sekte kami tak bisa menahan Sang Suci Wan. Yuanshi, kalian 3 suciwan. Kalian pikir aku tidak ada? Kau benar-benar menyerap kekuatan 7 bintang bidu. Mustahil. Aura ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jangan menghalangi atau jangan salahkan kalau kami bertindak kasar. Aku bahkan belum perhitungan sama kalian. Beraninya kalian menanam mata-mata di sekte Jie. Hari ini, bakal aku balas semuanya sekaligus. Mas Yuanshi, kalau kau mau memihak mereka, itu artinya kau adalah musuhku. Kalau mau nyalahin, salahin aja kebodohanmu. Nggak usah banyak omong sama dia. Lantang! Pemimpin sekte, kita nggak bisa nahan Sang Suci. Mas Yuanshi, kalian 3 orang suci. Kalian pikir aku ini nggak ada? Kau benar-benar menyerap seluruh kekuatan biduk utara. Nggak mungkin. Aura ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Rasakan kehebatan formasi Xuanwu biduk utaraku. Nggak mungkin. Mana mungkin aku kalah sama formasimu? Rekan Mas Yuanshi, kita mundur dulu. Kita susun rencana lagi nanti. Berani balik lagi. Tiap kali kulihat, bakal kuhajar. Makasih Mas Su sudah menolong kami. Kekuatanmu benar-benar melampaui Sang Suci. Hormat kami, Mas Shensu. Dewa sangat perkasa. Selamat, Hua mendapatkan 1 juta poin dupa dikali 200. Berhasil mengalahkan Mas Yuanshi Tianzun. Integrasi dunia bertambah 5%, sudah mencapai 20%. Cuma masalah kecil kok. Aku merasa cocok sama sekte Jie. Jadi nggak mungkin aku tinggal diam. Terima kasih atas ajaran Mas Tong Tian. Aku mau lanjut melatih formasiku lagi. Hingga kini dunia negeri Lilliput kembali tenang dan damai. Dan aku terus berpindah di antara 2 dunia sambil melindungi orang yang kusayangi dan melanjutkan jalan kultivasiku.